Islam, ngaku-ngaku Islam tapi mempermasalahkan kata Allah. Dia muslim. Gini, aku nggak mau menghadapi serigala berbulu dua. Kalau dia Islam buka, yang buka Kem. Kalau Uni Rifa, kamu harus katakan, kamu harus orang Kristen kan tidak diam dulu. Kau perempuan baru masuk, aku sama Mbak Tetes. Dengar ya Mbak Tetes, banyak orang Kristen yang nyamar-nyamar jadi Islam. Untuk membuktikan kalau perempuan ini Islam, kau suruh dia buka Kem. Iya, suruh buka Kem dulu biar aku percaya. Kita penyesatan itu harus dibuka. Buka cadarmu, kalau kau kayak gitu sama aja kau buka cadarmu biar aku tahu ke Islam apa enggak, biar tahu kami. Buka cadarmu. Saya lagi ngomong sama orang Kristen, agamamu apa? Dengerin saya dulu dong, Uni Rifa, jangan kejang-kejang. Loh, saya nggak perlu kejang menghadapi kau. Islam. Agama Siapa saya Tuhan Islam. kau? Siapa Tuhanmu? Allah Siapa nama Tuhanmu? Subhanahu wa Ta'ala. Yesus Tuhan bukan? Bukan. Yesus Allah bukan? Itu kau bilang. Bukan. Ya udah, ngapain kau diskusi, botol? Orang lagi ngomong sama Saya Oten mengatakan di sini kata Allah, ya. Iya, kata Yesus Allah. bukan Ingat, Allah. di sini adalah Sementara kata orang Allah. Kristen ini bilang Yesus adalah Allah. Kau sepakat nggak dengan si orang Kristen ini? Tensi Allah itu diam ada dulu satu. kau. Buka cadarmu. Kamu bertanya, Buka aku cadarmu. jawab kok. Kau duduk dulu. Kok kamu Kau aja gitu sambil sih? berak. Buka cadarmu. Loh, Buka. sebentar, aku mau Buka tunjukkan cadarmu. kamu sesuatu. Kenapa sih Uni Buka Rifa ini? cadarmu. Aduh, kok Buka sudah cadarmu. tadi suudzon mengatakan Buka. Aku nggak muslimah percaya kau seperti Islam. itu. Bisa jadi nggak kau sih muslimah Syiah. seperti Bisa itu? jadi kau Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Transliterasi dari nama Tuhan umat Islam. Geser dulu stiker dengan nampak muka aku yang manis ini, Mbak Tetes. Masalahnya apa? Nggak mau dia menghindar karena mungkin nggak ingin. Turun ke bawah. Ke bawah aja ya. Kan kayak gitu. Kan ganteng kau kalau kenampak muka kau. Kau di live kan di YouTube loh, biar tahu orang-orang siapa kau kan. Haleluya, puji Yesus Allah kita. Oke, silakan. Kau lah. Nah, oke, Mbak Tetes. Karena kau yang bikin tema ini, kau bilang tidak terbantah. Nah, aku ingin membantah. Ya, silakan. Ya, dengan sisi keakademisanku. Ya, ku kasih kau dua literatur. Yang pertama literatur yang disepakati oleh rakyat Indonesia sebagai bahasa baku kita, yaitu literatur dari Kamus Indonesia. Ya, nih. Ini apa di sini bacanya? Persis seperti yang kau tulis ya, L-nya 2 ya. Allah.
Di KBBI Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul? Baca dulu, Dek. Ya. Ini KBBI, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke internasional. Kamus yang dikeluarkan oleh Oxford. Kampus Oxford Learner Dictionary. Ini kamus internasional. Mau internasional mau nasional, yang namanya, yang istilah kata Allah ini adalah the name of God among Muslim. Among Muslim, nggak ada Kristen di sini ya. Nah, sekarang aku tanya samamu. Di dalam KBBI, di dalam kamus Oxford, Allah adalah nama Tuhannya umat Islam. Pertanyaanku, kamus apa yang kau pakai mengatakan bahwa Allah adalah Yesus? Silakan jawab. Oke. Bukan Allah adalah Yesus, jangan keliru. Anda fokus kepada kata Allah, kan begitu. Ya, Yesus adalah Allah. Coba tunjukkan kamus apa yang kau bawa, karena Adek. kita mempersoalkan kata Allah, bukan Yesusnya. Saya membantah di sini. Kau kan bilang tak terbantah. Aku Tadi bantah. literatur yang Anda tunjukkan kan kata Allah, bukan Yesus. Mana sih? Iya, Yesus Allah kan di situ tulisnya. Kok, udah nggak bisa baca sekarang. Temanya apa ini? Yesus Allah. Tadi kan Anda menunjukkan literatur untuk membantah ini dengan kata Allah. Kan itu persoalan yang kau baca. Yang ku bantah itu adalah Yesus Allah. Apa maksud tapi Yesus Allah yang ini? ada Yesus kau adalah bahas di Allah. situ kata Allah, nggak ada kata Yesus. Kok kayak gini sekelas orang yang mengajarkan jemaatnya? Kau yang bikin tema katanya nggak terbantah. Ku bantah pakai kamus. Ku tanya kau untuk menunjukkan kalau Yesus adalah Allah. Kamus apa yang kau pakai? Bukan, kan kata yang kau persoalkan di sana adalah kata Allah, bukan kata Yesus. Nah, ini Allah. temanya apa? Ya, Yesus Temanya Allah. apa ini? Di mana Yesus tertulis Allah. Yesus Allah itu? Di kamus apa? Apa artinya Iya. itu? Maknanya Kan apa? tadi yang kau bantah ini dengan kata Allah, bukan kata Yesus Iya, Yesus Allah ini maksudnya apa? Yesus Allah ini maksudnya apa? Kau Bingung jelaskanlah. Lo memang bingung lah. Orang kau bikin di sini Yesus Allah apa maksudnya? Oke. Kalau Yesus hamba Allah ada di kitabmu. Bentar. Oke. Kalau Yesus mau dibangkitkan sama Tuhanku ada dalilnya. Nih, Yesus dibangkitkan Allah nih. Ya. Memang Tuhanku membangkitkan Tuhanmu itu dalilnya ada. Yesus Bukan dibangkitkan katamu. Allah ada. Hibur diri aja. Kitab kau ini. Loh, kau kok mengingkari kitab kau sendiri nih, Dek? Kok Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 32 lo ini? Nah, kau ini memang gak pernah baca Bible. Kayak gini mau ngajar Kristen ini. Apa gak ketipu orang Kristen ini kayak gini? Nih. Kau baca ini. Kalau Allah adalah nama Tuhannya umat Islam, berarti Tuhannya umat Islam membangkitkan Tuhan kau. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Sejak kapan Yesus Allah? Dia aja dibangkitkan Allah kok. Yesus Satu-satu inilah yang dulu. dibangkitkan Allah. Coba Kasih dulu tunjukkan saya sama waktu aku. belajar Kamus membantah. apa yang Kau kau bisa jawab, ngomong. kau bawa? Apaan ini? Ya udah kau yang ngomong. Oke. Aku naik satu lagi ya. Aku naik satu lagi pakai akun ngomongku ya. Ini buat cam, yang satu lagi buat ngomong. Iya, silakan. Oke. Jadi mana ini? Mana akun satu lagi? Sabar dulu. Nah ini. Udah, kau ini lanjutlah ada- menjelaskan. Ini nanti menghadapi siapa nih pemikir berat, pemikir kata Tinkerbell ini? Aduh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sorry. Iya, sedikit ya. Jadi Jangan diganggu lah dulu Mbak Assalamualaikum. Tetes diskusi kita. Siapa punya naik jangan kok kayak gitu. Kecuali kita sudah selesai. Bentar dulu ya. Nanti Kak tinggal dengan pemikir ketat ini yang tadi itu, yang keras sekali dia. Ah, boleh. Tapi dengan kata Allah ini ya, aku sepakat nih. Aku suka nih pembahasan ini. Oke, lanjutlah. Iya. Oke, mana nih? Lama sekali. Kalau sama aku boleh 5 orang ya, tapi sepakat dulu. Ngaku dulu dia Kristen. Kalau ngaku-ngaku Islam kayak segala berbulu domba nanti. Mana ada Dia- orang Islam ngaku-ngaku Islam tapi mempermasalahkan kata Allah. Dia muslimah. Gini, aku nggak mau menghadapi segala berbulu domba. Kalau dia Islam buka, yang buka cam. Kalau oke, Mbak Uni Tetes, Rifa, kamu karena harus orang Kristen katakan, tidak, kamu harus orang Kristen kan katakan. tidak diam dulu. Kau perempuan baru masuk. Aku sama Mbak Tetes. Dengar ya Mbak Tetes, banyak orang Kristen yang nyamar-nyamar jadi Islam. Untuk membuktikan Dia kalau nggak perempuan nyamar ini dia, Islam, kau suruh dia asli buka dia. cam. Iya, suruh buka cam dulu biar aku percaya. Buka cam Kak. Ayo, Kak Tinker. Buka cam kau. Oke, sebentar ya. Iya. Kak itu lebih cantik Jadi daripada Kak gini, Rifa. Oh nggak peduli aku mau cantik mau jelek yang penting kebenaran. Naikkan akunku satu lagi tuh Mat Jadi- Dalena. Yang mana? Gini ya, kalau saat Uni Rifa mengatakan bahwa karena aku menggugat atau aku tidak sepakat dengan orang-orang Islam
di mana mereka melarang orang Kristen menggunakan Buka kata cam dulu, Allah. nggak usah curhat lo Itu- kok curhat di sini. Buka cam aja dulu, Kak. Kita di sini lagi nggak sesi Iya. curhat. Kalau curhat nanti di rumah Mama Dede aja. Lanjut Matetes, coba jawab situ. Kamus aku buka apa yang cam kau ya. gunakan bahwa Yesus adalah Allah? Silakan tunjukkan. Aku masih menunggu Oke. Matetes. Oke, sebentar. Tadi dua literatur yang Rifa tunjukkan kepada saya, kepada penonton, adalah dari KBBI dan Kamus Oxford Dictionary Kamus ya, yang membahas kata Allah, bukan membahas Yesus Allah. Itu harus digarisbawahi. Iya, kau jelaskan Yesus Allah ini maksudnya apa? Matetes dari tadi kutanya kau nih. Yesus Allah ini artinya apa? Sabar dulu, Bisa saya jadi Yesus menjelaskan hamba dulu. Allah Sabar kah? dulu, Yesus sabar. anak buahnya Allah kah? Istighfar. Repot kan? Nggak perlu lama-lama kita. Penyesatan Iya, itu saya harus masih ngomong dibuka. kalau sebelum terus- Buka cadarmu, kalau kau kayak gitu sama aja kau bohong. Buka cadarmu biar aku tahu ke Islam apa enggak. Biar tahu kami. Buka cadarmu. Jangan-jangan kau Syiah. Buka Syiah, cadarmu. Sunni, Alah. Sunni. Dari mana kau tahu Sunni? Udah pernah kau tidur sama dia? Ini kok lebih tahu kau pribadinya daripada dia sendiri. Berarti kau udah pernah Tadi di rumah supaya sama dia. tahu, rupanya harus tidur sama dia ya. Oh iyalah, kalau kau tahu keyakinannya kau satu rumah dengan dia. Kau pula tahu dari mana kau tahu kalau dia bukan Syiah? Jangan-jangan dia ini adalah Syiah, Ahmadi, agama-agama Ahmadi, agama Kristen yang menyamar. Kalau cuma model berjilbab aja, banyak orang Kristen yang menyamar. Si Mikana pakai jilbab. Udah diam kok, di mute. Udah Matetes, kau jelaskan dulu. Inilah katanya pengajar Kristen begini ya. banyak ketawa. Oke, begini Unirifa, Saya saat lagi kamu ngomong mengatakan, sama orang karena Kristen, kau saya, agamamu apa? dengerin Agamamu saya apa? dulu dong Unirifa, Agama jangan kau apa? kejang-kejang. Loh, saya nggak perlu Islam. kejang menghadapi kau. Islam. Agama Siapa saya Tuhan Islam. kau? Siapa Tuhanmu? Allah Siapa nama Subhanahu Tuhanmu? wa Ta'ala. Yesus Tuhan bukan? Bukan, Yesus Allah bukan? Itu kau bilang. bukan. Ya udah ngapain kau diskusi, botol? Orang lagi ngomong sama Saya Oten di sini mengatakan kok. di sini kata Allah, kata Allah ya. Iya, kata Yesus Allah. bukan Ingat, Allah. di sini adalah Sementara kata orang Allah. Kristen ini bilang Yesus adalah Allah. Kau sepakat nggak dengan si orang Kristen ini? Saya tanya, apakah Allah yang kamu maksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pendeta Ada berapa siapa Allah kau PST pikir? Matetes? Kau yang ngaku Islam, ada berapa Allah rupanya? Tunggu dulu, aku mau tanya sama kau dulu. Ada berapa Oke. Allah di dunia ini? Di alam semesta ini ada berapa Allah? Eksistensinya adalah satu, namun kata Allah Kepada- itu bisa digunakan nggak usah, oleh nggak usah. siapapun. Nggak usah kau adu-adu, aku Matetes kamu, kau kabur. kamu gimana sih? Oke, Allah aku ada tunjukin berapa? kamu ya. Aku Saya tunjukin tanya Allah ada kamu berapa? sedikit. Matetes, kenapa kau kabur? Eksistensi. Eksistensi artinya apa? Eksistensi artinya apa? keberadaan. Oke, Eksistensi keberadaan. Allah. Bentar dulu, diam Eksistensi dulu. Allah itu Diam ada dulu satu. kau. Buka Lah, cadarmu. kamu bertanya, Buka aku cadarmu. jawab kok. Kau Kamu duduk dulu. kok kamu Kau aja gitu sambil sih? berak. Buka cadarmu. Loh, Buka. sebentar, aku mau Buka tunjukkan cadarmu. kamu sesuatu. Kenapa sih Buka Umi Rifa ini? cadarmu. Aduh, kok Buka sudah cadarmu. tadi suudzon mengatakan Bukan, aku nggak muslimah percaya kau seperti Islam. itu. Bisa nggak jadi sih kau muslimah Syiah, seperti bisa itu? jadi kau Ahmadiyah, bisa jadi kau Gimana ini ya Kristen tadi? menyamar, ya. Matetes, kenapa nggak berani menghadapi Uniripa? Berani, bukan kan tadi Ya kau udah, bilang Uni Rifa dia. nggak berani Kau tunggu menghadapi dulu, aku sama Tinkerbell. Uni Rifa nggak berani menghadapi Kau Tinkerbell. Islam, aku Islam. Apa yang mau kau perdebatkan denganku? Oke, aku yang kuperdebatkan adalah Uni Rifa ini dia memprotes ya. Kata Allah yang diklaim kata Allah sebagai milik dari orang Islam gitu. Maka Apalah kita kata akan kau kembali ini? ke Kau kamus. ngerti nggak tema? Kau tahu nggak tema ini? Bentar Tema dulu, ini apa? mana ya tadi? Woi, kau tahu nggak temanya apa? Sebentar, aku cari HP Iya, ku kau tahu satunya. nggak temanya? Kau tahu nggak tema diskusi aku sama Matetes? Betul, Kau yang turun dimaksud terima ini adalah dulu kata Allah. Matetes. Iya, apa yang kugugat? Kata Allah kan yang kamu gugat. Nah, Yang itu kugugat yang itu aku apa? mau Iya, bahas iya, dengan yang kamu. kugugat itu gimana? Kata Apa yang Allah, digugat? kata Allah di situ. Itu yang mau aku protes ke kamu. Apa yang kamu Uni protes Rifa, apa? dengerin ya. Ya, apa? Dengerin dong. Kamu itu mengklaim bahwa kata Allah adalah Allah, oke? Sedangkan mereka tidak mengatakan Allah. Kata Allah adalah Allah. Kemudian kau kamu dapat info protes itu kata Allah. bentar, kau Dengerin diam, dulu, diam. dengerin, Enggak. semenit, Diam dulu. dengerin Oke. semenit. Ini Kata apa ini Allah, bacanya? Ini dengerin bacanya dulu, apa? Dengerin. Ini bacanya apa? Dalam bahasa Indonesia itu dibaca Allah.
Oke, mana kamus kalau ini dibaca Allah mana? Coba tunjukin. Berarti ini Allah Di dalam adalah abjad bahasa berarti nama Tuhan Indonesia kau itu Allah adalah namanya. Allah. Di dalam Nama kamus Tuhan bahasa kau Allah Indonesia berarti? itu adalah Allah. Nama Tuhanmu Allah Nama berarti. Tuhan di sini saya di KBBI Allah, bukan Allah. Berarti KBBI salah. Di KBBI dikatakan Allah adalah nama Tuhan umat Islam. Ini kau tengok nih. Allah Di mana adalah umat Islam? Di mana? Ini Kamu KBBI. bisa baca ini. Kau Dia- tengok. Ini Ini pendusta. KBBI. Unirifa sudah berdusta. Unirifa KBBI berdusta. Di mana? berdusta. Di situ nama KBBI Tuhan umat Islam. Di mana? Nah, nih, di nih, mana? nama Di situ Tuhan nama dalam Tuhan bahasa umat Arab. Islam. Ini nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan umat Mana bahasa Islam. Arab? Mana bahasa Arab? Bahasa Arab itu oke, tidak ini. beragama. Oh, ini. Sejak kapan Ini, bahasa Arab ini. menjadi agama, Unirifa? Diam dulu, jangan kejang kau bininya si Tetes. Kau tengok nih ya. Kau lihat ini kamus Dia Oxford. sudah berdusta. Dia bilang Oh, itu Allah. ini. Ini apa? Kenapa Ini harus baca. memakai Oxford? Kenapa harus Ini memakai baca. Oxford? Kenapa Dasarnya salah? adalah KBBI bukan Oxford. Kenapa? Dasarnya Kenapa adalah masalahnya? KBBI bukan Oxford. Kenapa Ini dengan adalah Oxford? logical fallacy. Kenapa Ini adalah Oxford? logical Apa fallacy nama dari logical Unirifa. fallacy-nya? Apa nama logical fallacy-nya? Oke. Kamu Apa nama mengatakan logical bahwa fallacy-nya? sebentar Unirifa Apa diam dulu. nama logical Kamu fallacy-nya? mengatakan Apa nama logical kamu fallacy-nya? membawa data yang tidak Apa sesuai. nama Kamu logical membawa fallacy-nya? data yang tidak Siapa sesuai. bilang kalau data kamu ini nggak membawa sesuai? data yang tidak Siapa sesuai yang bilang sehingga data kamu ini nggak melakukan sesuai? penggiringan Siapa opini di bilang sini data kamu. ini tidak sesuai? Kamu. Siapa yang melarang Kamu kalau nggak boleh bawa kamus dong. Oxford? Siapa lagi kalau Kenapa? bukan kamu? Siapa yang melarang bawa kamus Oxford? Oke. Siapa yang melarang Kamu bawa kamus lagi Oxford? membahas, oke. Siapa Kalau kamu yang membawa melarang bawa Oxford, kamus Oxford? oke. Diam Siapa dulu, yang Unirifa melarang diam. bawa kamus Kalau kamu Oxford? membawa Oxford, maka Siapa PST yang Matetes melarang harus bawa membawa kamus Oxford? harus membawa Injil, harus membawa Alkitab dalam bahasa Inggris. Betul silakan, tidak itu? apa urusannya dengan kau? Harus Apa dengan yang baca? bahasa Inggris. Ini Baca. tidak apple to apple. Baca. Saat dia Baca. menerapkan kamus Oxford, Baca, harus jangan kejam, diterapkan jangan pada tantrum. Alkitab Oh, nanti air berbahasa muda kau bau Indonesia. itu. Nanti cadar kau busuk. Baca dulu ini, baca dulu ini. Dia nggak mampu ini nggak Baca, mampu. baca. Unirifa di Baca. sini melakukan Baca. fallacy. Baca. Dengar. Baca. Kalau kamu menggunakan Baca. Oxford, harusnya kamu menggunakan Baca. Alkitab berbahasa Inggris. Pakai Baca. ininya Unirifa, pakai Baca. dong ininya. Masa Baca. Alkitab berbahasa Indonesia Baca. harus berdasarkan Wah, kamus perempuan Oxford. ini Itu kan ketahuan nih namanya Kristen apa? nih. Perempuan ini ketahuan Namanya apa Kristen ini? nih. Ini Namanya baca apa? apa ini? Ini baca apa? Loh, Unirifa, Baca. dengerin. Baca nggak? Dengerin dong Unirifa, dengerin. Baca. Dengerin. Baca. Boleh Baca. kamu dengerin aku? Baca nggak? Boleh kamu Ya, dengerin baca. aku? Baca dulu, Ini Ten. banyak Baca, Ten. orang, 1K orang Baca. mendengar. Oke, 1K Baca. penonton. Saya Baca. katakan Unirifa di sini Baca. melakukan standar yang tidak Baca. benar. Apa Standar nama yang logical digugat fallacy-nya? adalah LAI. LAI Baca, menggunakan baca. bahasa Indonesia Baca, berdasarkan ini, baca. apa? Berdasarkan Baca ini, baca ini, KBBI. baca ini. Iya, Lalu baca. Unirifa menggunakan kamus Baca. Oxford. Oke, Kalau kalau Unirifa gitu, oke, menggunakan oke. kamus KBBI, Oxford, KBBI, baik. seharusnya dia KBBI, menggunakan iya, iya. Oke, dengar KBBI. dulu, dengar. KBBI, Seharusnya KBBI. dia menggunakan Alkitab KBBI. berbahasa Inggris sehingga Oke, ini apa, menggunakan ini apa? kamus Oxford. Ini Itu apa, ada ini apa? dasarnya. Ini apa? Apa KBBI? Apa ini? Nah, di KBBI nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini bahasa nama Arab. Tuhan dalam bahasa Arab. Ini bahasa Arab nggak? Nama Tuhan Mana dalam bahasa Arab. Tunjukkan satu terminologi yang Nama mengatakan Tuhan ada dalam nama bahasa Tuhan. Arab, bukan Ya, nama Tuhan orang Mana Islam. lafaznya? Mana lafaznya? Nama Tuhan dalam Mana? bahasa Iya. Arab. Nama Tuhan kan? Nama Tuhan kan? Nama Berarti Tuhan dalam kita- apa? Dalam Iya, apa? nama Bahasa Tuhan. Arab Berarti atau nama Tuhan si orang Tetes ini. Islam? Berarti nama Tunjukkan diam dalam dulu. KBBI itu adalah nama Tuhan orang Islam. Diam Di situ dulu. nama Tuhan Iya. dalam bahasa Arab, Oke. bukan nama Tuhan Oke. orang Islam. Oke. Lalu nggak kenapa apa-apa. kamu menggugatnya? Apakah Tunggu dulu, Unirifa mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu adalah yang dimaksud sama dengan Allahnya orang Islam? Oke, diam Jawab. gantian. Nggak usah nangis, ya. Apakah Unirifa diam yang dulu. tadi nyerocos. Saya lagi ngomong, diam dulu. Bisa saya ngomong? Kitabnya Silakan. Kristen ini bahasa Arab nggak? Dia mengambil dari KBBI. Saya tanya, kitabnya bahasa Arab nggak? Bahasa Indonesia dan dia mengambil dari KBBI. Di situ KBBI di menyerap KBBI dari bahasa kata Arab. Allah apa di situ? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dia menyerap. KBBI Iya, menyerap. Betul? Nama Tuhan. Berarti nama Tuhan kau Betul. Allah. Berarti nama Tuhan kau Allah. Nama Tuhan dia. Diam dulu, kau disebutkan di Kristen. situ Kau nama- ini seolah-olah kau Kristen loh, Dek. Oke. Berarti kau Kristen. Loh, Berarti kau Kristen. kamu bertanya sama aku. Seharusnya Saya saat tanya kamu sama bertanya pada Kristen. orang lain. Kalau ada pertanyaan Seharusnya saat tentang kamu Kristen berbicara dijawab dengan sama aku, perempuan ini, lalu kamu berarti mau kau pindahkan Kristen. ke orang lain, maka Loh, kamu tadi sebut kau yang namanya. masuk, loh. Saya diskusi sama Kristen di sini bukan dengan kau. Kau baru masuk. Kau ingin Kamu kayaknya menggugat takut aku dan sekali aku sama tidak aku. Jijik mungkin iya, ngaku-ngaku Islam tapi kau nggak ngerti substansi diskusi. Aduh, takut ya. Ya udah, kau
kau hebat lah. Kalau aku takut karena kau gini ya. Kenapa aku takut sama kau? Kau nggak jelas. Jangan-jangan kau laki-laki. Kau bercadar. Aku takut. Ya. Jangan-jangan kau gitu berkumis. ya. Oh, Ya. gitu. Aku sama Mas Tetes. Oke. Memang Islam wajib suudzon gitu. Bukan suuzon, waspada. Mas Tetes, kutanya kitab Memang kau bahasa Arab. suudzon. Waduh, bininya Jadi Mas orang Tetes ini. perempuan bercadar itu dianggap Unirifa itu laki-laki semua. guys. Banyak, ada laki-laki yang bercadar kok. Nih kutunjukkan laki-laki Iya, bercadar ya. jadi Nih, Unirifa laki-laki bercadar menganggap nih. semua wanita bercadar itu adalah Wah, laki-laki semua. Saya tahu itu. ketika aku tunjukkan Tapi ini aku gak mindsetnya percaya sama Unirifa. kau buat generalisir bahwa aku mengatakan semua perempuan bercadar adalah laki-laki. Ini Loh, kau tukang buktinya fitnah. Saya mengatakan seperti kau. itu. Buktinya seperti Kenapa kau nggak itu. izinkan aku Buktinya ngomong seperti dengan itu. hotel? Kenapa kau ingin pansos? Ya, Nanti silakan, kau naik ke silakan Komando. kamu bicara, Oke, silakan. Mas Tetes. Saya mood, Saya tanya silakan, sama kau, Mas silakan. Tetes. Kitab kau bahasa Arab, Mas Tetes? Ada bahasa Arab. Apa nama kitabmu yang berbahasa Arab itu? Ya Alkitab juga, Alkitab Ya, juga. tunjukkan kalau nama Tuhan dalam kitab kau berbahasa Arab itu adalah Allah. Tunjukkan namanya Allah. Coba. Saya nggak bahas masalah ke situ. Tadi kan yang saya dibahas bahasa Indonesia. Wah, orang ini Kristen membawa orang Islam ke sini yang bahkan Bukan. tidak mengerti konteks diskusi kita. Tadi dia bilang dia Kamu yang yang tidak akan paham. diskusi dengan saya. Diam dulu. Kau kan bikin tema di sini Yesus adalah Allah. Oke, Ya, saya kau yang bikin bicara tema. dulu. Tadi saya Judulnya bicara. diam dulu. Di sini tidak terbantah. Ku bantah pakai 2 kamus, KBBI dan diam, jangan ketawa-ketawa, ya. 1 menit Ku tadi saya bantah bicara pakai kau potong. silakan kau jelaskan dulu. Yesus Allah ini di mana tertulis? Oke, saya baca dulu ya. Saya jelaskan dulu ya. Tadi 2 literatur yang Anda angkat. Pertama KBBI dan Kamus Oxford. Fokusnya adalah kata Allah. Bukan Betul. Anda bantah Yesus Allah. Yang Anda bantah adalah kata Allah. Benar nggak? Iya, di sini Yesus Ya Allah ini sudah. maksudnya apa? Oke, Ya maksudnya di sini apa? Ya kan di situ Yesus Allah. Harusnya kalau Apa Anda maksudnya? paham, Ya, harusnya kau Anda jelaskan. bantah Yesus Allahnya, Kau bukan jelaskan Allahnya. apa maksudnya? Kau jelaskan apa maksud Yesus adalah. Kenapa kau Harusnya yang cengengesan Anda gini? bantahkan Yesus Allahnya, bukan artinya Allah apa yang Yesus Anda Allah itu? bantah. Apa ini orang ini? Yesus Allah itu apa maksudnya? Dengar. Tadi yang Anda bantah dengan 2 literatur. Udah 3 kali kau jelaskan itu. Yang kutanya apa maksud Yesus Allah peka? Ya kamu yang tidak paham. Kenapa kamu bantah? Ya udah kau jelaskan apa maksudnya? Kamu sok mau membantah berarti kamu sudah Apa paham. maksud Yesus Allah? Waduh, Oten memang gak ada kok misinya Kamu ini. yang tidak Kau bawa-bawa paham. binimu ke sini. Apa maksud Yesus Allah? Oi penipu, kalian Kristen-Kristen di sini Kamu mencoba merendahkan nama Tuhannya tidak umat Islam paham, dengan tapi mengatakan kamu bantah. Tuhannya umat Islam Gimana? itu berkelamin. Fitnah kalian yang sangat keji kepada seluruh umat Islam mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu berkelamin Aduh, seperti Tuhan kalian. Rifa. Kutanya dulu, Kamu apa tidak maksud paham, Yesus Allah? Tapi mau bantah. Gimana? Apa maksud Yesus Allah? Kau ketawa kau nih. Kayak gini Dia kita tidak ketawa nih paham, orang di orang tapi ODGJ nih. Dia bantah katanya. Kau ngerti nggak? Apa maksud judul kau ini? Yesus Allah itu maksudnya apa? Ya Tadi kalau kau kau tidak normal paham, kenapa nggak? kau bilang, "Oh, aku siap membantah." Kenapa? Di sini maksudnya Yesus adalah Allah. Ini aku bantah. Tidak pernah ada literatur mengatakan bahwa Yesus adalah Aduh, Allah. sakit perutku. Katanya mau bantah, tapi dia sendiri nggak ngerti apa itu. Oh, terguncang dia. Nggak Bukan mampu saya dirinya menyelamatkan terguncang. imannya. Jadi Terguncang. Pak, kau itu Teman-teman bicara perhatikan ya, istighfar. orang Kristen ini teman-teman telah Istighfar, merendahkan istighfar, nama istighfar. Allah Subhanahu wa taala Ya, dengan istighfar. mengatakan bahwa Tuhannya yang berbulu, Tuhannya yang berkelamin, Tuhannya yang dilahirkan dari vagina adalah Allah. Ini kurang ajar teman-teman. Kenapa? Itu kan baik. Kenapa patut kita marah? Karena ketika mengatakan nama Tuhan dalam bahasa Arab yang nama Tuhan untuk umat Islam dikatakan Yesus, ini pelecehan terhadap nama Tuhan kita. Sama seperti kau Matetes, nama kau Matetes, ku berikan nama kau kepada binatang ternakku yang adalah domba, itu penghinaan kan namanya. kamu. Ketika kata Allah, Oke, saya jelaskan dulu ya. Yang teman-teman, Anda bantah penistaan kepada agama Islam adalah Dan Anda dengan bantah mengatakan tadi Allah adalah makhluk berkelamin. adalah kata Allahnya, bukan Yesus Allahnya. Lalu Anda bingung, apa Dari maksudnya? mana? Lalu kenapa Anda Tema ini judul membantah kalau apa? Anda nggak paham? Temanya apa? Tema ini judulnya apa? Yang kupahami. Ya, Yesus Orang Allah. banyak tahu. Nah, apa maksudnya Yesus itu? Allah. Lalu yang Apa Anda maksudnya? bantah,
Yang Anda bantah tadi kan kata Allah. Saya membantah Yesus adalah Allah. Itu yang Iya, saya mana bantah. bantahannya? Bahwa Mana Yesus bantahannya? bukanlah Allah. Mana Karena Allah bantahannya? adalah Tuhan. Ini Mana bantahannya. bantahannya? Ini bantahannya nih. Mana? Karena Allah adalah Tuhannya umat Islam. Ini bantahannya. bantahannya? Menurut kamus Oxford, Allah adalah the name of God among Muslim, bukan Iya. Kristen. Kan Allahnya yang Anda fokus bahas di situ, bukan Yesusnya. Apalah kau bilang ini? Sejak kapan Yesus adalah Allah? Itu siapa yang bilang? Kan Ini Yesus saya bantah Allah. pakai KBBI. Itu Kalau yang seandainya dibahas, Allah bukan adalah nama Allahnya. Tuhan dalam bahasa Arab. Gimana sih? Agak UDGJ kok ku tengok. Ini ngerti nggak kau sih Kamu yang diskusi ini? UDGJ, itu tuduh saya UDGJ. Di situ Kau poin memfitnah penekanan Allah. yang Kau dibahas ada mengatakan dua bahwa kata. Allah itu adalah Yesus. Allah, subjek dan kata sifat. Di situ. Tunjukkan kalau Allah itu adalah kata sifat. Di mana itu tertulis? Ya, karena Yohanes 1 ayat 1 katakan Tunjukkan sama aku. Kamu apa yang kau pakai Ya, mengatakan dengar Allah adalah dulu. sifat? Kurang ajar. Nama Tuhanku kau hina itu. Kristen kurang ajar. Kurang Nah, ajar ini Kristen-Kristen pada ini. mulanya- Kau tunjukkan data kalau Dengar Allah adalah dulu. sifat. Coba. Biarlah kalian ini merendahkan nama Tuhan kami, mengaku pula benar. Firman Kurang itu ajar ini kok. bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu dia. Berarti Kata setiap sifat. firman adalah Allah menurut kau. Iya, karena kata sifat. Kitab suci kau tuh firman nggak? Ya firman. Berarti itu Allah. Tapi kau nggak bisa bedakan. Hoi, kau kalau memang konsisten laki-laki, Kau nggak ketawa bisa aja pokoknya bedakan. ini. Kau telah Ma, menistakan apa itu nama Tuhan yang umat logos, Islam ini. Apa itu rema? Apa itu renete? Kau Firman nggak bisa itu Allah bedakan. bukan. Firman Kau itu nggak bisa Allah bukan. bedakan. Jadi maklum saya. Saya tanya sekali lagi, segala firman Allah bukan? Hah? Segala firman Allah bukan? Bukan. Tahu yang bawa Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi hantu? Ya secara etimologinya itu kata berasal dari hologos. Kau tunjukkan Bukan dari ajarannya rema. sesuai dengan linguistik. Bukan dari Kau tunjukkan renete. dalam bahasa Yunaninya. Bukan Kau dari tunjukkan dalam bahasa epen. Yunaninya. Kau ajarkan aku dalam bahasa Yunaninya. Banyak Bisa. cerita kau udah menghina nama Tuhan yang umat Islam kau. Nggak Ini ada betina menghina. perempuan Islam munafik Memang ini Yesus juga itu nih. Allah. Menurut kau Yesus itu Allah, tapi Allah sudah. adalah nama Tuhan Menurut umat kitab Islam. suci. Kau nggak tahu diri. Kitab Menurut kau kitab itu suci. berbahasa Yunani. Di kitab Tidak. kau Tuhan kau itu Theos dan Kau tidak Kurios. bisa Setan. bantah. Kau tidak bisa bantah. Loh, yang kau bukan bantah tadi aku yang hanya kata bantah, Allah. KBBI dan juga kamus Nggak Oxford ada. yang bantah. Nggak ada Kau nggak tahu dibantah. diri. Nggak Mengatakan relevan. Tuhan kami berkelamin, kurang ajar. Di sana kau hanya bahas kata Allah. Kurang bukan ajar kata ini orang-orang Yesus. Kristen nih. Makin Kau lama hanya makin bahas melunjak kata Allah. kalian loh. Makin Sementara melunjak kita itu nggak kau. bahas itu. Kalau Ini kau bukan ajarkan ini di gereja, diskusi, namanya Unirifa. Ini Kau tahu, kau betina namanya orang cuman Pelanggaran adu kau kan? Urusan sama aku. comor gitu. Kau perempuan Pelanggaran kau munafik kan? kau. Jadi aku lagi gini membela ya, kemuliaan nama Tuhan. Unirifa. Oleh Kalau sama ini, kamu sama mengatakan kita demikian, maka seluruh nanti kau bangsa sama aku, Arab ku itu tantang kau menghujat tingker. Allah, Udah diam. gitu. Ku tantang kau tingker. Diskusi sama aku dua arah. Kamu kau nggak dua bisa arah dengan aku. diskusi Unirifa. Buka komal, aku Oke, naik ke komal kata kau. Allah ya. Saya Oke, masuk. kata Allah. Oke, tunjukkan Baik. sama aku orang Kristen Arab Tuhannya namanya Allah, baru kau validasi bahwa Ini. ternyata Ini. orang Kristen Arab punya nama Tuhan namanya Allah, baru kau diskusi sama aku, tingker. Ini Dalam bahasa laki-laki ini dari tadi. Alkitab bahasa Arab ini kan dibaca di asli Jadi begini loh, Unirifa ini Wakana kalimatun menggunakan indallah. standar yang falas. Ah, banyak cerita kau standar-standar. Jadi Tadi logikal dia falasi. menggunakan Tadi kau bilang standar logikal falasi aja kau nggak tahu Oxford logikal untuk falasi. diterapkan dalam KBBI. Oh jadi kopi. Oh Itu jadi kan gini. makanya, aduh, gimana KBBI tadi seorang apa? Unirifa kok kayak Makanya gini nggak tahu. kualitasnya gitu loh. Kalau banyak cengeng-cengeng. Bagaimana mungkin perempuan ini. KBBI distandarkan dengan kamus Oxford gitu loh? Loh, tunjukkan Kamus saja Oxford benar nggak? Tinker. Kamus Oxford itu benar nggak? Tunjukkan Sebentar saja. ya, Kamus halo Oxford itu sayang, benar nggak? sebentar. Kamus Oxford itu benar nggak? Maka lebih cantik dari Unirifa loh. Kamus Oxford itu benar nggak? Dari mana kau tahu dia cantik? Udah tidur kau sama dia ya? Wah, ternyata kau memang bininya ternyata. Pantas kau puji-puji wujud dia. narasi pastor sebentar lagi.
Ini ya dalam Alkitab Tukang bahasa menyamar Arab. ini. Teman-teman muslim, perhatikan ya. Banyak orang yang ngaku-ngaku Islam dari Kristen menyamar jadi Islam. Jangan khawatir, jangan takut. Sudah banyak ketahuan orang yang beragama Kristen menyamar-nyamar menjadi Islam. Salah satunya kalian lihat Mikana, Bunda Hana, mereka pakai jilbab. Jilbab ini bukan standar Islam. Tapi banyak Kristen yang ngaku-ngaku Islam itu pakai jilbab supaya menyesatkan dari dalam. Itu Jangan kan kalian katamu. percaya. Kalau perlu kalian datangi sorry. betina ini ya. Kok kataku pula? Aku telah 6 tahun aku Masalahnya diskusi sama banyak pendeta itu yang kau. mengaku-mengaku Kau aja malah- nggak bisa jawab. Alah banyak cerita kau. Kau aja nggak mampu menjawab. Kata kau Yesus Allah tak terbantahkan. Kau aja cengengesan kau di sini. Kau kena pelanggaran Udah naikkan lagi. akunku satu lagi. Aku kena ban aku Kau kena pelanggaran kau kali itu. Pastor, mau menambahkan sedikit Pastor. Jadi kena pelanggaran dia kan? Itu. Makanya jangan selalu berkata kotor dulu. Kena pelanggaran Iya. dia kan? Akun besarnya kena Saya pelanggaran. Bentar lagi kena Tidak hapus itu. setuju dengan Uniripa. Dia bilang punyanya umat Islam. Tidak, saya orang Islam tidak mendukung hal itu. Ini ya dalam Alkitab bahasa Arab ini. Fi aslil kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah, menggunakan kata Allah di sini dalam kitab Alkitab bahasa Arab. Dan apa kata KBBI? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Arab ini kan tidak merujuk kepada orang Islam atau Kristen. Pencipta alam semesta yang maha sempurna Tuhan. Nah, apa yang digunakan falasinya tadi kan? Iya. Falasi apa? Dia falasinya itu otoritas. Ya kan? Dia tanya tadi dia menggunakan falasi apa? Sesat pikir yang terjadi ketika seseorang menerima suatu klaim sebagai kebenaran hanya klaim tersebut berasal dari seseorang yang dianggap memiliki otoritas. Oxford itu kan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Kita menggunakan bahasa Indonesia dan orang Kristen menggunakan Allah. Anggaplah Allah itu bahasa Arab diserap sebagai ini. Jadi saya tidak setuju dengan Uniripa ya, walaupun saya orang Muslim juga. Terima kasih Bang Pemikir Ketat. Terima kasih banyak. Anda akhirnya dapat. Oh, udah lagi Uniripa ini. Dia minta naik lagi. Makanya mulut itu dijaga, jangan kayak comberan. Bahaya. Mulut Tuhan kau lah kayak comberan, ngata-ngatain kau perempuan salah, kau kayak dibilang- binatang. Dibilang pemikir ketat kau Yaudah, salah. aku sama pemikir ketat gini. Ya, silakan Bang. Di dalam Pemikir Ketat. KBBI apa? Kau bacakan KBBI dulu. Boleh. Hmm. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disebut yang apalah yang disembah orang beriman. Nah, itulah disebut Sekarang aku Allah. tanya sama kau, Yesus Allah bukan? Lari nggak bahas kata Allah lari Allah. Aduh kacau. Aku membahas tema kau, Matetes. Kutanya sama kau pemikir ketat, Bukan. Yesus Allah bukan? Tadi yang kau bahas Diam tadi kau, aku kata lagi ngomong Allah, sama dia. kau bahas Tadi kau Yesus suruh aku Allah. ngomong sama dia. Nggak ada kau Tadi kau bantah suruh Yesus aku Allah. ngomong sama dia. Tadi kau suruh aku ngomong sama dia, sekarang kau ikut campur. Kau sama kau aja. Iya, kau memfitnah. Tadi kau Bentar, bilang aku bilang ngomong kau sama tunjukkan dia, tadi kau hanya ikut kata campur Allah, nggak ada kau kau. buat Yesus Allah, kau bantah. Tadi aku ngomong sama dia, kok kau ikut campur? Siapa yang mau ku hadapi ini? Satu-satu. Silakan Pemikir Ketat. Ayo silakan Bang. Bentar ya Bang. Tanya Kristus, kau ya. dulu. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, betul? Terima kasih. Aduh. Bentar Bang Kristus. Kalian Bentar dulu, ini Bang. kalau Bentar, seandainya ya. mau diskusi sama aku Ini, Pak. antri. Bentar Bang. Oke, Aku silakan. nggak kenal kau, aku lagi si Matetes ini yang bikin tema nih Matetes. Pemikir ketat, ku tanya kau sekali lagi. Yesus Allah bukan? Jangan kau Bukan. diam. Bukan. Uniripa. Ngapain kau? Apa yang kau bilang? Aku Bentar, logikal Bang falasi. Kristus. Kau Bang, tahu Pemikir nggak? Ketat. Yang Oke, ku bawakan silakan. itu dua Silakan. kali. Diam dulu. Aduh. Pelanggaran, Cuk. Aduh, kena pelanggaran. Halo Ricardo. Halo Nek. Ya, silakan Ricardo. Agamanya apa? Di sini yang paling penting itu pertama agama, yang kedua nama, yang ketiga kredibilitas. Yang ketiga boleh tidak tahu, tapi bertanya aja. Tapi yang wajib ada itu agamanya di sini apa dulu, baru nama. Nama boleh terserah lah, kalian mau bilang nama kalian hantu belau juga nggak apa-apa. Yang penting aku tahu menyebutkannya apa. Silakan Ricardo, agamanya apa? Islam aku Nek. Ada yang mau disampaikan bang?
Bang. Turun ya, Bang. Nih, Turun. nih, Apa, Bang? Apa, Bang? cara mengatasi ujian yang sesungguhnya itu Hah? cara mengatasi ujian atau cobaan dari yang kuasa itu nih. Mati, Bang. Iya, kalau mati udah nggak diuji lagi, Bang. Fasbiru, bersabarlah kamu. Nggak, dia mau mengatasi ujian, ya mati, nggak dapat ujian lagi. Kalau tasbiru itu cara menghadapi, bukan mengatasi. Dia kan mau mengatasi ujian, mati. Ya betul nih, mohon maaf nih, betul. Hadapi. Setiap manusia itu pasti diuji lah bang kalau masih hidup. Biar bagaimana bisa ringan kan. Gini, Bang, supaya abang ringan, jadilah abang orang yang tidak punya kapasitas sama sekali. Maka sesuai dengan kemampuan abang, Bang. Kalau abang tidak ingin diuji, mati. Gitu, Bang. Itu saya kasih tutorial yang paling mudah loh, Bang. Nggak punya lagi, Bang, cara Bang untuk menghadapi supaya tidak dapat ujian, Bang. Karena Allah sudah berfirman, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk diberi ujian, Bang. Dan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan apa yang berat melampaui apa yang kemampuan kita. Jadi jangan cemen, Bang. Jangan manja, Bang. Diuji gitu aja udah cemen dan manja. Nabi Muhammad bahkan coba melihat Rasulullah SAW yang kasih Allah saja diboikot, Bang. Diletakkan kotoran onta. Abang udah pernah diletakkan tai sapi di kepala abang? Janganlah. Abang tahu tidak ketika sahabat mengadu kepada Rasulullah, ketika sahabat disiksa, dinista sama orang-orang yang adalah majikan-majikan mereka, apa kata Rasulullah? Dulu orang beriman justru dikelupas kulitnya dengan sisir besi, Bang. Jangan cemen jadi umat Islam, Bang. Belum apa-apa umat Islam di Indonesia ini diuji, Bang. Belum datang lagi orang-orang seperti Fir'aun yang membunuhi anak laki-laki kita, Bang. Jangan cemen, Bang. Paling nggak suka aku lihat laki-laki cemen, serius. Aku soalnya perempuan. Di Islam itu perempuan tuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu, Bang. Allahu Akbar. Siap. Iya, laki-laki terus kuat. Tua. Kalian mau laki-laki nggak kuat ketemu perempuan kayak aku, kulindas kalian. Masa ketemu Islam nggak bisa, laki-laki harus kuat, Bang, ya. Oh, nggak bisa, Bang, harus marah, Bang, supaya abang yakin bahwa abang tuh laki-laki yang dimuliakan di agama Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Bang. Nah, jadi abang jangan cemen ya. Bersabar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Udah, itu aja, Bang, ya. Jangan ke oten, Bang. Puasa ini, Kami puasa. ini pikul salib. Disuruh pikul salib betulan, kabur. Kami ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Sherlock, alamatmu biar ku tampar kau. Aku pengen membuktikan. Jadi begini. Itu kan filosofi, alegori, perumpamaan, hantu belaung. Siapa bilang nyamar, buset. Iya, udah, Bang, Islam. Ya, itu aja ya, Bang, ya. Ada lagi, Bang, yang disampaikan. Aku lagi on fire nih, Bang. Tandukku lagi 2 hari ini tandukku lagi keluar, Bang. Karena penistaan besar-besaran yang dilakukan oleh binatang-binatang yang ada di sosial media, Bang. Berhak aku marah akan hal ini, ya. Jangan sentil aku dulu, aku lagi emosi nih. Siap, Une. Nabiku dibilang Siap, mau kondo Uniko. lah, nabiku dibilang Lanjutkan, apalah. Uniko. Siap, assalamualaikum. Turun ya, Bang. Allahu Yang Akbar. Oten bertanya aja tema ini, Oten penyesat. Ini yang perlu kalian jawab nih. Oten menyesatkan dengan merusak kaidah KBBI. Di KBBI dikatakan bahwa Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sejak kapan Tuhan kalian itu bahasa Arab dalam kitab kalian? Pakai bahasa Arab kalian. Kalau kalian katakan Allah adalah nama Tuhan, ya itu betul. Enak aja kalian menista, memfitnah kalian. Gunduli kalian nanti. Kalau kalian bagus-bagus, Uni, kita diskusikan yuk. Temanya adalah apakah Yesus adalah Allah? Oke, Dekku, silakan. Kan sopan, aku baik aku. Tapi giliran membuat tema Yesus Allah tak bisa dibantah. Ku bantah malah cengengesan, apa nggak keludahi? Cengengesan dia pasti bantah. Kurang asam kalian. Kan ada lagunya itu. Yesus tak punya tangan lagi, tangan Oten yang dipakai. Yesus tak punya kaki lagi, kaki Oten yang dipakai. Kan gitu lagunya. Tak apalah maksudnya itu ya. Apa coba maksudnya lagunya itu? Maksudnya Oten jadi Yesus gitu.
Oke, kita akan Kak Ina jangan ketawa Kak Ina. Ketawa Kak Ina. Udah lo nonton di kamar sebelah. Jadi teman-teman, jangan percaya kepada setiap orang yang mengaku Islam tapi membawa paham-paham keliru yang tidak sesuai dengan jumhur ulama kita. Karena mereka digelari sebagai orang fasik. Apa arti fasik? Fasik artinya dari kata fasako, keluar. Orang-orang yang pemahaman agamanya keluar dari pandangan yang seharusnya. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan apa yang dia imani, maka dia fasik, munafik. Istilah-istilah ini adalah istilah yang diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang mengatasnamakan agamanya Islam tetapi mereka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti itu. Love you. Kirim uang, love you. Transfer kalau love you. Laki-laki tidak bersuara, bekerja laki-laki itu, ya kan Kak Ina? Iya kata Kak Ina. Karena dia juga perempuan, teman-teman. Kita tuh bukan perempuan materi guys, tapi realistis. Ikut tes P3K enggak? Kau ikut tes kejiwaan enggak? Naik sini. Ini kulit kambing ini oten gak salah nih. Oten enggak? Nih. Kirim norek lah kalau itu. Nah, ada usah lah Papa Nando banyak cari tuh mah. Ambo nak cari pitis kodo. Sabar Uni, ini sabarku. Sabar itu bukan diam ya. Salah loh kalau kalian bilang sabar itu diam. Sabar itu mengupayakan sebaik-baiknya upaya dengan keras, dengan jahada, lalu bertawakal dengan usaha itu, bukan memde diam. Ya sudahlah, iya kalau ya sudah. Itu bukan sabar, itu goblok namanya itu. Sabar itu bukan diam. Siapa yang bilang sabar diam? Kalaulah sabar itu artinya diam, Nabi Muhammad tidak akan berperang. Kalaulah sabar itu artinya diam, Nabi Muhammad tidak akan pernah hijrah ke Madinah. Sabar itu bukan diam. Sabar itu mengupayakan upaya terbaik sambil bertawakal dengan upaya itu dan tetap lakukan apa yang benar menurut Islam. Itu sabar. Kalian jangan mendegradasi arti sabar dalam Islam lah. Sabar itu artinya apapun yang terjadi, akun ditombak, YouTube akun ditombak, difitnah, dinista, dikatakan perempuan Sunda, tidak berhenti menginjili. Itu namanya sabar. Bukan sabar dalam artian marah dalam hal yang benar tuh boleh. Naik kok Cebi. Ada Bang Teguh di sini. Kan gitu. Nggak usah kau dibawa-bawa. Kenapa aku lagi? Nggak ada, bercanda Bang. Bang Teguh ini kok gitu. Cebi ini cantik loh Bang Teguh. Enggak kan cuman ngomong aja. Yang naik ke sini non muslim silakan bertanya saja ya. Naik Cep. Kau di bawah typing kau sekali-sekali masuk kok Komal udah setahun baru kau masuk ke sini. Naik Jeb. Naik Jeb. Kang Jeb. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu yang di YouTube ya teman-teman ya. Jadi YouTube kita tutup dulu ya. Nanti kalau ada tamu Oten kita live-kan kembali. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau ada kesalahan yang saya lakukan sebagai pribadi muslimah, itu bukan datang dari Allah kesalahan itu, tapi itu pilihan saya. Ya, itu pilihan saya dan saya akan bertanggung jawab. Dalam artian bertanggung jawab maksudnya apa? Saya akan menjawab pertanyaan kalian. Saya akan menjawab Cebi yang menanggungnya ya. Begitu ya. Silakan kita close dulu untuk YouTube ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab, Cebi yang menanggung. Aku tuh di bawah typing balas komen yang teman-teman di bawah. Kenapa aku kayaknya salah masuk ya deh. Salah deh aku pencet tadi. Harusnya nggak masuk lagi nih. Diam kau di sini. Jangan kau kemana-mana. Melalak kau jauh-jauh. Naik kau komal orang. Komalku kau naik sini. Sini kau duduk. Diam. Gitu. Ya, ada Ustadz Arif, ada yang boleh sampaikan Ustadz Arif? Udah enggak sampai di jalan. Jalan. Ya. Diam kau Cep. Yesus tak punya tangan lagi, tangan Oten katanya. Ini lagunya itu lagu beneran loh teman-teman. Lagu itu mereka tulis loh. Yesus tidak punya tangan lagi, tangan kita yang menjadi tangannya. Yesus tidak punya kaki lagi, kaki kita yang menjadi kakinya. Itu lagunya umat Kristen yang beredar di YouTube terdekat kalian. Apakah makna lagu itu? Sungguhlah saya tidak tahu. Apakah maksudnya adalah alegori, perumpamaan? Sungguh saya tidak paham. Ya,
Oke, kita kajian teman-teman ya. Kenapa saya katakan Oten itu penyesat? Oten ini terdiri dari dua makna. Oknum Kristen dan orang Kristen. Perhatikan baik-baik. Ini harus direkam, ini bahaya nih Oten nanti seenak-enaknya udah melaporkan nanti ya. Nah, Oten ini ada dua makna karena bahasa Oten ini antara dua orang yang pertama sekali menggagas istilah Oten yang masih berebut hak ciptanya. Apakah itu Unriva ataukah Julius? Tapi setahu aku yang bikin. Julius itu hanya memakai tapi mendompleng dan mengaku-ngaku kalau dia yang pertama sekali menggunakan kata Oten. Padahal sejatinya aku yang bikinnya. Julius itu memang banyak mengklaim ya. Jadi Oten ini adalah istilah aku ya, Cep. Julius make loh. Enak aja kau. Aku yang pertama sekali ini menginikan Oten. Oten ini ada dua makna. Orang Kristen atau oknum Kristen. Kenapa kita katakan penyesat? Ini berdasarkan Bible sendiri. Karena yang penyesat itu adalah orang yang mengikuti orang-orang Farisi. Agama si Farisi. Satu menurut Bible. Menurut Islam, Oten dikatakan penyesat karena mereka menyelewengkan ajaran Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Nah, itu jadi dua arah dapat kita. Secara KBBI, Oten memang dikatakan penyesat. Oten atau orang Kristen, orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, tapi ketika menjelaskan apa yang diajarkan Yesus yang mereka ikuti, tidak ada satupun yang mereka bisa buktikan. Maka sebenarnya mereka hanya mengklaim pengikut Yesus, tapi mereka pengingkar ajaran Yesus. Maka dari tiga esensi, dari perspektif agama Islam, dari perspektif biblikal, dari secara esensi dalam kamus, Oten penyesat. Silakan bantah. Ada yang bantah, aku kirim uang 100.000. Enak aja kalian. Lanjut. Konekkan dulu. Kau udah jadi moderator hantu. Enak banget sarapan sambil denger orang ngerocos. Ayo lanjut. Kurang ajar dia, Cep. Dia buka koma Oten tadi si pastor itu. Dia bikin di situ Yesus Allah katanya kan. Tidak terbantahkan kata dia. Kita bantah lah kan. Cengengesan dia. Dinaikkannya lah bininya yang ngaku-ngaku Islam. Tak apa-apa lah katanya. Oh, kuludai lah bersera akunnya. Kau tahu lah uni kau ini kayak mana kan. Marah kepada hal yang memang patut kita marah itu bagi aku tuh adalah hakku sendiri gitu loh. Biarkan Allah yang berurusan denganku. Itu urusanku terhadap Allahku. Gak sudi ya gue nama Tuhanku dikatakan manusia berkelamin. Coba kau tengok ya, Cep ya. Mulai dari zaman Adam, kau pernah nggak dengar salah satu arkeologi? Ini Ustadz Arif ini kan pakai apa nih? Dia mengambil secara akademisi tentang arkeolog nih. Benar kan Ustadz? Benar Ustadz? Ustadz Arif ngaku dulu. Dia arkeolog dia. Coba kau cari ya, saking Allah itu namanya itu terjaga, betul kan? Nah, tidak ada satupun, aduh, noise Ustadz. Tidak ada satupun fakta sejarah, fakta historis secara arkeologi, satupun inskripsi, satupun artefak, baik tablet dari zaman kegelapan sebelum Adam ada, kalau masih ada zaman itu ditemukan ada makhluk bernama Allah. Gak ada loh. Baru sekarang mereka berani-beraninya mengatakan Yesus adalah Allah. Itu pun cuma di Indonesia loh. Di Amerika orang gak ada nyembah Allah loh. Kristen itu. Apa gak kurang ajarnya mereka itu? Tidak pernah ada satupun artefak, inskripsi, arkeolog yang terbukti ada tertulis nama makhluk bernama Allah. Tiba-tiba si hantu belau ini mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Lebih tepatnya fosil itu nih. Iya. Fosil. Karena ketidakbenaran yang diulang 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, itu nanti akan diterima sebagai kebenaran. Contoh, kata kalimat diserap dari bahasa Arab, dijadikan oleh bahasa Indonesia, didistorsi maknanya menjadi kumpulan kata. Kita terimalah pula itu. Kalimat-kalimat mana? Pada kata kalimat itu adalah kata. Kalau kata-kata adalah kalam. Al-Quran kita bahasa Arab.
tiba-tiba dipaksa mengikuti KBBI. Kan hantu belau itu kelakuan. Siapapun berhak marah kalau nggak masalah itu. Kecuali mereka mengajarkan di gereja mereka, nggak peduli aku. Apa ini Tritunggal nih, Sultan Muhammad I Kekaisaran Ottoman Turki? Apa urusannya dengan tema Oten penyesat Tritunggal? Tritunggal ini naik kalau sini, kalau mau diskusi naik, nggak usah di bawah. Kayak ketakutan gitu kalian sama aku, baru kuludahi. Enak aja dia. Kalau kalian mau mengatakan Tuhan kalian adalah Yesus, itu nggak apa-apa. Nggak ada kaitannya dengan Tuhan kami. Waalaikumsalam Kang Dito. Mau naik silakan Kang Dito naik. Ya. Tritunggal itu akunnya di privat nih. Gak pernah berani naik dia, Tritunggal itu. Iya. Jadi gitu teman-teman ya. Dan kalian harus paham ya. Kalau kalian mau mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, bawakan literaturnya. Bawakan literaturnya ke hadapan kami. Jangan kalian seenak-enaknya sendiri gitu loh. Nah, kalau kalian mengatakan kami yakinnya begitu, ya sudah, itu keyakinanmu. Jangan kau siarkan keyakinan kau yang menyesatkan itu. Kami berhak membantah. Halo Bu Kasma. Ada Kodilius banyak di bawah. Bu Kasmawati, aduh noise banget Bu. Ada Kodilius di bawah. Iya. Kasinai ini saya juga mau lihat. Apa ini? Ya mau naik minta naik. Aku nggak ada urusan mau jabat-jabat orang. Ini room ini bukan room kalian yang dipaksa-paksa di kesini, kecuali orang-orang yang aku kenal. Kalau orang yang aku kenal aku jambak biasanya. Ya, dengar baik-baik ya. Kalau orang itu orang-orang yang aku kenal, kayak Cebi, Banteku, Ustadz Arif, ya, aku jambak. Tapi kalau aku nggak kenal, aku nggak bisa jambak. Itu hak kalian, karena kalian yang bersepakat di sini mau diskusi sama aku atau enggak. Tritunggal maksudnya kasih naik. Dia nggak berani naik, nggak usah. Halo Tiza. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Apa agamanya Islam ya? Halo, Kak. Ya, Islam. Islam, Kak. Ada yang mau disampaikan? Teman-teman, posting ulang teman-teman, biar Cuman FVP ingin teman-teman, gabung ini, kita Kak. kajian. Ngapain Bang gabung di sini Bang? Ngapain Bang? Mau belajar sama Kakak. Belajar di bawah aja ya. Belajar sama Kakak. Iya di bawah aja ya, boleh ya. Ya. Makasih, Oke, Kak. terima kasih. Sama-sama. Oke, aku akan membawa ada 4 statement dari umat Kristen yang sangat-sangat menghancurkan kekristenan itu sendiri ya. Pertama adalah Nabi Mukondo. Aku akan ulang terus ini. Yang kedua adalah Tuhan psikopat. Ketiga adalah umat penyesat. Keempat adalah penyembah iblis. 4 ini adalah tema ekstrim yang aku dapatkan dari pernyataan-pernyataan umat Kristen bernama Pesi The King, Robert, Edis TV, Bom, Sopi Kutul. Pernyataan-pernyataan mereka ini adalah pernyataan-pernyataan yang ingin kuulas secara tuntas menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Ya, maka aku akan bahas pelan-pelan di sini 4 tema ini. Pertama, Nabi Mokondo. Kedua, Tuhan Psycho. Ketiga, umat penyesat. Keempat, penyembah iblis. Catat Cep, ingat Cep, aku kadang lupa Cep. Nah, dalam tema pertama, judulnya adalah Nabi Mokondo. Mari kita lihat apa sih definisi Mokondo itu dalam literatur yang kita bisa temukan teman-teman. Dan ini menjawab atau mengcounter pernyataan-pernyataan umat Kristen yang narasinya itu sangat-sangat tendensius dan kita tahu kalau itu adalah framing terhadap Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagai seorang wanita muslimah, aku punya hak dan berkewajiban juga memuliakan nama nabiku. Ini dia ya. Mokondo ini bukan bahasa baku, tidak ada di KBBI. Ini bahasa plesetan, teman-teman ya. Bahasa plesetan yang maknanya itu dikembalikan kepada anak-anak yang bila dikatakan anak-anak gaul, ya. Kenapa kapok ke room Kristen lagi kau ripa? Kapok, kau buka, suruh bapak kau yang pendeta buka komal biar aku masuk ke dalamnya. Kau suruh orang Kristen buka komal, tunggu aku di situ. Ya, kalian kareteng buka komal banyak-banyak biar aku yang datang ke sana. Ya, nih. Apa istilah mokondo itu? Ternyata istilah mokondo adalah istilah untuk laki-laki yang gak bermodal hidupnya. Mokondo adalah istilah untuk laki-laki yang tidak bermodal. Ya, tepatnya adalah yang boleh dikatakan mokondo adalah laki-laki sehat, normal, bahkan memiliki kekuatan 100% Tuhan tapi tidak bekerja alias nganggur. Nah, pertanyaanku, sebutkan satu laki-laki yang memiliki kekuatan super, bahkan memiliki kekuatan 100% Tuhan yang tidak pernah bekerja kecuali Yesus. Nah, sebutkan. Kalau tidak ada yang sama seperti itu, maka konsekuensinya Yesuslah yang bisa dikatakan laki-laki mokondo. Tepuk tangan dulu lah, pakai sound card. Nggak ada sound card nih. Gitu ya. Kenapa seperti itu Nirifa? Karena definisi mokondo, laki-laki normal sehat, nggak cacat, nggak lumpuh, mampu bekerja, tapi nggak pernah mau bekerja, tapi mau makan, mau hidup juga. Maka si topinya ya. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, mahar Nabi Muhammad ketika menikahi Sayyidah Khadijah, saya tunjukkan. Bahkan mau kondonya setelah dia bangkit ya, nyarikan gue. Kau tahu aja lapar-lapar langsung dia minta sama orang kan. Kecil dia juga gitu, Cep. Bantuin ayahnya itu yang tukang kayu kan. Bahkan bantal pun nggak punya dia. Mau kondonya sampai mendarah daging, bahkan sampai dia bangkit lagi masih mau kondo. Kok kebayang lah pas mau naik kendaraan diambil punya orang. Nah, Nabi Muhammad itu dilarang makan sedekah dan zakat ya. Tar dulu. Aku tunjukkan dalilnya dulu. Keledai nyolong, pisau cukur mie. Iya kan? Kondonya pun nggak bisa dijadikan modal. Iya toh. Pisau cukur minjem. Iya. Sorry ya kalau ada buat suara ketak-ketok ya, ada yang lagi bertukang di sini. Ada tukang kayu. Nih aku tunjukkan ya, nih Nabi Muhammad ya, nih. Oh, tukang kayu yang umurnya 90 tahun itu nih. Bukan, ini tukang kayunya gak lain nih. Nih ya. Rasulullah SAW itu tidak menerima sedekah. Artinya Nabi kita itu makan bukan dari hasil sedekah. Dan bahkan keluarganya tidak menerima sedekah. Ya, Nabi Muhammad itu termasuk ahlul baitnya yang dibersihkan oleh Allah dalam surah Al-Adab ayat 33. Dan Nabi Muhammad tidak diizinkan makan sedekah. Nih ya, katakanlah, diperintahkan kepada Rasulullah untuk berkata, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahmu atas seruanku, kecuali siapa yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Ini nabiku yang luar biasa keren mantap itu. Ya, ini nabiku. Tapi ketika kalian mengatakan nabiku mokondo, terciduk ternyata Tuhan kalian yang mokondo. Kata siapa? Kata Matthew Henry. Dalam ayat mana? Filipi pasal 2 nomor 6. Nah begitu. Diskusi itu pakai data, bos. Jangan cuma monyongtologi. Ya, ini nih.
Menurut Matthew Henry, ternyata Yesus di sini hidupnya minta hidup dari sedekah. Nih mau kondo ini. Masih mending laki-laki mau kondo, kondonya masih bisa dipakai. Masih bisa dijual. Masih bisa dinikmati oleh perempuan sundal. Lah ini kondonya pun nggak bisa dinikmati. Lebih rendah daripada mau kondo. Ya. Gitu loh, kalian aku bilang, kalian kalau mencoba untuk berperang argumen dengan kami umat Islam, babak belur kalian, makanya jangan mulai kalian. Udah aku bilang, jangan menghentikan aku kalau udah modelku Uni Soviet, nggak ada cerita. Bapak moyang kalian nggak bisa menghentikan aku. Hanya beberapa orang sih yang bisa menghentikan aku. Ya papaku, mamaku, kekasih hatiku, anak-anakku, tuh boleh. Shh, turun, udah jangan debat. Nah, berhenti aku. Tapi kalau kalian bukan siapa-siapaku, ada satu lagi ulamaku, gitu ya, ulamaku boleh, gitu ya. Jadi ini mokondo, ini satu. Nah, lanjut, the next ya. Dan lucunya teman-teman, Nabi kita ini yang dituduh mokondo sama penghujat Kristus ini, ternyata maharnya itu kepada istri-istrinya itu ternyata nggak ada papanya dari keledai yang diambil itu, ya kan? Tuh, jadi kalian kalau ngelamar Cebi maharnya dinaikin lah nanti ya. Nih, berapa maharmu Cep? Kau jangan minta seperti Sayyidah Khadijah, kau nggak setara dengan beliau. Normal aja. Berat. Tunggu dulu ya. Kita tunjukkan dulu di sini apa namanya mahar Nabi Muhammad. Kalian Tuhan kalian nggak nikah aja kok. Berapa unta di situ? Nih, kita lihat dari mana ya, data apa yang kita bawa ya. Banyak ini data yang bisa kita buka nih. Kita ambil dari Islam Post ini aja lah. Yang gampang-gampang aja. Jangan kalian suruh si Cebi buka cam. Ya. Ini situs yang bisa kalian cek, kalian bisa cari tahu apakah situs ini kredibel atau tidak, urusan kalian lah. Judulnya islam.com ya. Nih. Di sini dikatakan bahwa aduh ngelek nih, Bro. Kalian nabiku nggak ada seujung kukunya dibandingkan yang kalian sembah. Mana ini? Nah, mahar putri dan istri-istri Rasulullah SAW adalah 500 dirham atau 12,5 apa ini? Apa ini? Jika dikonversikan 500 dirham itu setara 1.200 gram perak. Namun nominal itu bukanlah patokan yang diwajibkan dalam pemberian mahar. Sebab jumlah atau nilai mahar itu bukanlah sesuatu yang sifatnya paksaan, tapi kerelaan. Rasulullah SAW Mana ini? Kok nggak ada? Yang lain lah datanya. Tunggu dulu, aku cari datanya dulu yang ini ya, yang agak sedikit kredibel dari NU atau Muhammadiyah. Kau di bawah aja, kau tertunggal, tap layar aja kau. Nggak usah kau ikut. Nggak mampu kau membela imanmu. Mana ini ya? Mokondo nabiku kecil-kecilnya udah kerja. Nabiku kecil-kecilnya udah kerja. Tuhan kalian udah dewasa belum juga kerja ya. Kurang ajar kalian bilang nabiku mokondo ya. Nabi Muhammad maharnya berapa onta Ustadz Arif? Berapa onta itu? 20 onta ya, 20 onta. Berapa nilai mahar Rasulullah? Mana ini? Ini mau Hitachi apa Komatsu alat beratnya? Ini bukan, ini datanya. 20 onta itu setara 400 juta kalau nggak salah, aku cek kemarin. 400 juta, padahal beliau waktu itu bujang dan beliau itu sudah dari keluarga baik-baik dan keluarga terkenal.
Hancur kalian. Nah, ini pertama tema Mokondo ya. Maka kalau kalian memfitnah Nabi Muhammad itu Mokondo, justru yang bisa kita tunjukkan secara data dan faktual Tuhan kalian yang Mokondo. Walaupun kami tidak menuduh seperti itu, karena kami tidak boleh menuduh tanpa bukti. Kenapa bagi kami adalah komparasi itu adalah hal yang boleh dalam dunia dialektika. Yang kedua, Tuhan psikopat. Tuhan psikopat adalah gangguan pribadi di mana orang tidak lagi memiliki empati. Maka salah satu bentuk psikopat adalah dengan menghukum sakit, menyaksikan, menikmati kesakitan orang lain, yang orang lain tersebut bukanlah orang yang pantas merasakan kesakitan, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, termasuk anak kecil. Salah satu perilaku yang sangat-sangat tidak masuk akal yang dilakukan oleh Tuhan yang umat Kristen adalah dengan menulahi anaknya Daud yang dituduh berzina dengan istri orang dalam Bible, lalu anak tersebut dibuat mati, dibuat sakit selama seminggu lalu mati. Padahal dia tidak membuat kesalahan apa-apa. Ini menurut aku, kalau orang yang melakukan ini, maka orang ini bisa dikatakan psikopat. Masalahnya ini yang melakukan adalah Tuhannya Oten. Yang ketiga, Mokondo psikopat, apalagi tuduhan terhadap Nabi kita, cabul. Namun maaf, orang cabul itu adalah orang yang ketika sedang berbicara konteksnya sedang bukan membahas tentang dunia seksual atau medis, tiba-tiba dia selalu membahas tentang selangkangan. Maka agak aneh kiranya Tuhan kalian membahas tentang pengkhianatan Bani Israel itu mengumpamakan dengan kelamin yang sebesar punya keledai dan pancaran maninya seperti punya kuda. Ini membuat orang-orang ketrigger kemudian. Maka kitab siapa yang cabul? Ya, kalian tahu sendiri jawabannya. Yang terakhir ada penyembah iblis. Nah, bukti otentik bahwa kalian penyembah iblis adalah kalian baca dalam kitab Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40. Di sana dikatakan orang yang menginginkan kematian Yesus dikatakan sebagai iblis, penyembah iblis. Nah, sedangkan orang yang pengen Yesus mati aja penyembah iblis, apalagi orang yang menikmati kematian Yesus, tentu lebih iblis daripada iblis gitu loh. Bau Belorako naik ke sini ya. Aku pengen tahu kau punya rasa malu atau enggak. Malu aku dengan Yoni. Ya udah, aku pengen tahu kau punya malu atau enggak. Jangan-jangan kau punya kemaluan aja, yuk. Atau jangan-jangan kau kemaluan juga enggak punya. Kalau kau punya kemaluan, kau terima undanganku naik ke sini. Aku lagi on fire ini. Jangan cuma typing aja di bawah. Ini Islam ya? Islam atau non-Islam? Kalau kalian Kristen mengatakan saya malu mendengarkannya, oh Muslim Bang Bau, ya sorry ya, kalau gitu punya malu rasanya. Biasanya punya malu. Yang tidak punya malu itu adalah Oten, punya kemaluan tapi tidak punya rasa malu, punya otak tapi tidak punya kemampuan berakal. Begitulah mereka. Ya. Tolong ini dong teman-teman, ini nggak FYP loh, karena ini pakai anti tombak. Akun ini nggak pakai anti tombak, diposting ulang biar FYP guys. Jangan marah-marah Uni, suka-suka aku lah. Oh ini ada Ustadz Arif nih kasih data nih. Makasih Ustadz Arif. Oh dari NU. Nggak, ini yang ku cari tadi Ustadz, nggak ketemu. Wah ini nih, Nabi Tajir dibandingkan sama Tuhan Mokondo. Iya, karena saya masih di jalan nih. Ya boleh Nabiku tajir, nabiku. Kepingin Yalah, mas Nabi kita banyak. tajir. Namanya Tuhan Oten, hidup minta-minta. Nabiku yang tajir ini dari NU Jabar ya. Perkiraan anggaran mahar mas kawin Nabi Muhammad SAW. Perhatikan nih. Mahar untuk Sayyidah Khadijah, Ibnu Hisham dalam sirahnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu memberikan mahar sebanyak 20 onta. Sedangkan menurut Usan Al-Nuri dalam kitab Mustadrak Al-Wasail wa Mustanbat Al-Masail, mas kawin Nabi untuk Khadijah adalah ini nih. Nih ya. Maharnya berapa? 4.000 dinar emas. Macam-macam kalian sama nabiku. Di Bang Holong naik lagi dia. 4.000 dinar emas, 100 onta yang matanya hitam, bulunya merah, 10 perhiasan, 28 budak. Ini loh. Itu loh. Halo Bang Holong. Halo Bunda. Ya Bang. Dapat kok ada apa tuh undangan tamu? Oh enggak, kalau abang follow akun aku, kalau aku lagi live, abang lihat nanti aku kayak mengundang gitu. Tapi undangan itu secara umum, bukan undangan secara spesifik gitu bang. Oh. Jadi abang aja, kalau misalnya abang kan udah follow akunku, jadi kalau aku live itu nanti anda diundang gitu. Padahal itu cuma notifikasi sebenarnya. Oh.
Gitu. Maklumlah kak, saya kurang paham. Ini si Holong yang semalam sampai semalam malam di komalku ya, Holong. Yang nggak mengakui Yesus Tuhan ya. Iya, iya. Waduh, ini sampai di DM oleh pendeta Ari ini terubun. Iya, sampai di DM dia sama pendeta. Iya. Iya, dia open cam semalam sama Ustaz Alif ini. Sampai malam dia. Saling cakaran-cakaran dia nope. Noise. Suman, saya masih mau jalan pulang. Kenapa YouTubeku ini ya? Ya Bang Holong, ada yang mau disampaikan nggak Bang? Ada yang mau ditanyakan nggak Bang? Atau ada yang mau diobrolkan Bang? Ini ada Bang Teguh, ada Ustadz Arif juga nih. Beliau ini apologet juga nih. Nggak ada juga kak, cumanya tadi saya lihat kan ada undangan loh, ini ada apa gitu loh. Gimana Bang? Ada DM dari pendeta lagi? Memang gitu Bang, kalau jadi Unitarian Kalau itu dari zaman sih- dulu di Kalau anatema. itu sih ya, karena saya udah terbiasa dalam 3 minggu ini ya, aku nggak apalah mikir aja itu. Gini aja Bang, kalau mereka mulai mengganggu secara fisik atau apa, laporkan aja ke polisi. Itu kan Kalau hak. masalah itu sih ya mudah-mudahan ya itu nggak ada. Cuman ya kan dari omongan itu apalagi DM itu ya saya anggap Mengganggu, mereka kan? itu ya gimana gitu kan istilahnya. Itulah mungkin saudara-saudara seiman saya itu ada nggak senang sama saya nggak apa-apa lah. Sabar Bang, itu namanya adalah pikul salib kan. Kalau abang berani mempertahankan iman abang, itu kan hebat itu. Dia tuh orang Batak unik. Semalam diserang oleh sesama Bataknya. Itu di komal saya. Bahkan dia open cam melihatkan isi rumahnya itu masih bertaburan dengan apa simbol-simbol salib. Kemudian Yesus, Alkitabnya juga ada, gitu kan. Terus bisa minta kesaksian ke tetangga-tetangganya. Aku Islam apa Kristen? Kristen gitu semuanya. Iya, kalau kekristenan dia ini nggak diragukan lagi. Cuman dia bukan Kristen yang sama dengan Kristen mainstream. Dia ini pahamnya tuh Unitarian, paham Arius dia. Dan bukan cuman dia, si friend Donald yang ketangkap polisi itu juga Unitarian itu. Dan ajaran-ajaran Unitarian itu memang mereka tidak berani menampilkan diri ke publik karena mereka di anatema, disesatkan, dibidatkan. Kalau dulu, zaman-zaman dulu itu dibunuh sama orang-orang Tritunggal. Bahkan orang Islam sendiri yang membantu, kalau nggak salah tuh ada kisahnya itu. Pembantaian terhadap orang-orang Unitarian ini. Tadi saya dari room siapa ya? Dari room Bang Zuma, tadi di roomnya J. bukan. Ini saya tadi baru keluar dari situ. Permisi. Ada Kristen 4 orang sama dengan saya yang mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Iya, Unitarian itu banyak, cuma mereka tuh tidak menampakkan diri karena secara keluarga kan keluarga mereka pasti Tritunggal. Dan bahkan yang Oneness juga ada. Abang tahu Mikana kan? Iya. Mikana itu tidak mengimani Tritunggal, Bang. Bahkan dia mengejek-ngejek Tritunggal. Dia mengatakan Tritunggal itu adalah segitiga berlobang katanya. Jadi paham Tritunggal ini memang udah jadi polemik di internal kalian. Kami sebenarnya nggak perlu ikut campur. Cuman karena bawa-bawa Islam, nah aku sebagai orang Islam maju lah, nggak bisa ku diam aja. Gitu loh. Kalau aku kan gitu sifatku. Kalau nggak ada kaitannya sama Pak Suki bukan Unitarian nih, tapi dia bukan. Monoteism, Suki itu nggak kan? jelas, itu agamanya sendiri tuh. Dia nggak bawa Monoteism. literatur itu. Iya. Begitu teman-teman ya. Kalau orang kayak Pak Suki itu agama by made in sendiri itu, agama cabang mandiri itu nggak ada urusannya itu. Nah, kalau Bang Holong ini dia punya data. Bahkan datanya lebih banyak daripada Tritunggal. Dan data yang di dalam kitab dia itu eksplisit, bukan implisit, bukan nggak perlu ditafsirkan lagi gitu loh. Di teks aslinya pun juga begitu. Tidak, tanpa ada tafsiran banyak pun orang udah tahu gitu loh. Secara eksplisit Yesus pun mengatakan bahwa dia adalah utusan. Dan itu yang tidak ada pertentangan di antara kita. Orang-orang sesat ini kan orang-orang yang dia bilang ini di kitab kami tuh bunyinya A, tapi kami percayanya B. Kan gitu. Iya, Tuhan itu satu. Mana yang satu Tuhanmu? Ya Tritunggal. Itu orang-orang yang nggak konsisten, pembohong. Itu loh. Kalau dia kita kan mau Tritunggal itu ada 3 loh. Iya, Tritunggal itu 3 konsekuensi nanti Bang penjelasannya. Pertama, dia bisa jadi triteo setara. Kalau dia katakan bahwa Yesus itu juga punya sifat keilahian
dan Bapa juga punya sifat keilahian, tapi 3 pribadi yang berbeda. Itu sebenarnya itu triteo setara loh, politeis loh. Yang kedua, yang dimaksud dengan trinitas yang tubuh, jiwa dan roh itu masuk ke modalisme tadi nanti tuh, monarki modalisme. Sama dengan Bunda Ripa tadi yang waktu di Irmia Pastor tuh, ya kan? Saya multi dia nggak mau naikin karena saya udah bantah dia juga itu. Dia memang gak ada niat itu, buka komal cuman buat gaya-gayaan aja, giliran dibantah cengengesan, bikin malu umat Kristen aja. Malah dia ngatain dia itu seorang pastor. Lo ngomongnya kayak gitu, kok lari dari Alkitab? Lah barusan saya diskusi sama dia malah menghindar, malah menaikkan orang-orang gak Iya, jelas. tadi saya di bawah minta naik, nggak mau dia naikin. Makanya kalau orang-orang seperti itu biasanya orang-orang cuma cari cuan biasanya, bukan memang betul-betul membela keyakinannya atau menunjukkan kebenaran dalam keyakinannya, tapi orang-orang yang butuh cuan, butuh followers biasanya gitu. Iya, seperti itu. Kalau Pak Jody itu apa Uni pemahamannya ini? Pak Jody itu Pak subordinat, Jody. dia tuh triteo subordinat. Dia mengaku Yesus itu punya sifat keilahian tapi di bawah Bapa. Sama, hampir sama dengan Bang Holong ini. Kalau Bang Holong ini apakah dia murni seperti kita, memposisikan Yesus itu pure 100% Allah, Yesus 100% manusia, maka dia sama seperti kita, bertauhid dengan cara yang berbeda yang salah gitu loh. Maksudnya kalau bertauhid dengan cara benar kan patokannya Al-Quran dan hadis, tapi dia itu monoteis, bertauhid, tapi yang dia tauhidkan itu adalah Tuhan yang digambarkan dalam PL dan PB, karena sandaran keyakinannya kan PL dan PB, merujuk kepada yang dipanggil Bapa atau YHWH itu. Ya gini. Sama seperti orang Yahudi. Ini saya belum ada kepastian loh berapa room saya masukin, belum ada yang bisa memastikan ini. Kan di kami Kristen tuh kan ada tuh piring Tuhan Yesus, ya kan? Ada gambar Yesus, ada salib Yesus, bahkan ada gambar Yesus dibuat ya ibaratnya seperti patung gitu ya. Cuma kalau kita bawa dari tita kedua, itu nggak bisa menyembah yang berhala ya, ataupun patung-patungan gitu. Nah, yang mau saya pertanyakan tuh, apakah itu emang Yesus? Dan siapa yang berani menyaksikan, pernah melihat wajahnya langsung? Bahkan abang cari dimanapun abang berada, gambar-gambar Yesus yang beredar itu adalah hasil imajinasi. Loh, siapa yang bisa berani membuktikan bahwa itu sebenarnya dia? Makanya nggak ada, karena itu adalah imajinasi. Gini loh, secara kita berbicara secara apa lo ya, lelucon. Naik Pian. Ini lawan Holo, lawan si Holo. Saya Pian, melihat, naik, ayo. saya melihat di piling barat banyak mirip dengan Yesus loh. Nanti saya salah-salah pula, ini Tuhan saya gitu. Makanya naik Pian, nggak usah banyak cerita, nanya-nanya kok di bawah, kok nggak berani naik ke sini. Sama kami tuh naik ke atas, nggak usah takut. Aku tuh lagi kalau model jinak, kalau kalian nggak menghujat, nggak bawa-bawa nama Tuhanku, aku jinak kali bah aku. Tapi kalian ketika menyesatkan menggunakan kaidah-kaidah agamaku, kuludahi kalian. Jadi awal mula gambar Yesus yang beredar sekarang itu berawal dari lukisan Leonardo da Vinci itu, Bang. Dari situlah awalnya Yesus itu digambarkan rambut pirang, berjenggot, mata biru. Iya, ini sekarang ya. Pertamanya. Yang Itu salahnya, yang salahnya, contoh nih sekarang ada nih ya di Taman Iman tuh banyak tuh salib dengan gambar patung Yesus ya kan. Nah, mereka berdoa, tapi saya itu menurut saya udah berlawanan dengan tita kedua, kan bunyinya itu udah langsung benar loh. Jangan perbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Loh, itu kan patung. Itu saya pertanyakan kepada teman-teman saya. Iya, tapi itu istilahnya apa Yesus itu bukan loh. Itu patung, apapun ceritanya itu patung. Ya, makanya orang-orang Yahudi itu menyebut orang-orang Kristen ini avodazara, penyembah berhala. Makanya orang-orang Yahudi jangankan masuk gereja, ke depan halaman gereja aja mereka nggak boleh, karena dianggap menyembah berhala itu. Jadi sampai sekarang saya belum dapat jawaban yang pasti itu Yesus sebenarnya apa enggak. Aduh, memang pasti, Yesus itu tak ada. pasti bukan. Aduh, ini kenapa nih? Tidak ada.
Udah pasti bukan, Bang. Siapa yang doublingnya? Aku ya. Nah, pertanyaannya, kalau itu bukan Yesus, ngapain apa tuh sujud kita berdoa depan dia? Berarti itu sama aja dengan menyembah yang berhala. Iya memang, kalau orang berpikir normal ya seperti abang mungkin nggak mungkin ngapain nyembah itu memang bukan dia. Menyembah berhala. Iyalah, menyembah berhala lah. Sesuatu yang bukan Tuhan kemudian disembah-sembah itu namanya berhala. Betul. Orang mati kita sembah. Bukan Tuhan. Abang, baru masuk, jangan ngomong dulu Bang ya. Perkenalkan diri Anda dulu baru ngomong. Adab utamakan Bang di sini ya. Apapun agama Anda, mau Islam kah, mau Kristen kah, mau Hindu kah, mau Buddha kah, tetap saya nggak peduli. Kalau ada orang sedang berbicara, tolong jangan dipotong, kecuali yang motong tuh saya sendiri, misalkannya untuk mengkondusifkan komal ini, karena saya yang bertanggung jawab atas komal ini, oke? Abang kan baru naik, saya baru naikkan abang. Perkenalkan diri dulu, kalau Islam salam dulu, kalau Kristen salam dulu lah, walaupun nggak boleh sebenarnya dalam kitab kalian ya. Nah minimal seperti itu ya. Biarkan orang bicara dulu. Nanti kalau orang udah diam baru minta izin. Assalamualaikum, boleh nggak saya ngomong? Akan enak. Ataupun saya sapa nanti, oke? Siap? Kalau nggak turun bang, ya siap. Kalau abang Islam baca assalamualaikum dulu biar kita jawab bang, ya. Oke lanjut dulu yang lain. Nanti biar saya sapa ini abang ini. Atau kita sapa dulu aja? Sapa dulu bang. Ayo Pak. Ya. Oh, Pak Cik ni masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cik. Silakan dibuka mic. Maaf Pak Cik ya. Kita ni kan dalam keadaan di sosial media nih. Kita tu cuma punya telinga dua, kita pakai headset, kita dengar orang lagi cakap-cakap kan. Kalau kita potong, orang tak dengar nanti, campur. Iya tak Pak Cik? Nah, jadi Pak Cik, silakan Pak Cik bicara apa yang Pak Cik nak cakap. Tidak kisah, maafkan. Mantap. Silakan. Masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar masalah Yesus, gambar Yesus apa semua kan. Sebenarnya itu lukisan gambar bayangan saja. Memang tidak wujud. Tidak ada orang Kristen di dunia yang kenal dengan Yesus sebenarnya. Cuma nama saja. Tapi itu yang saya heran. Kenapa gambar Yesus itu ada? Disalibkan, sedangkan Yesus tu orang tak kenal siapa. Adakah sebenarnya Yesus? Ini yang orang terkeliru. Di Malaysia pun ada macam terkeliru tau. Jadi ini yang masalah jadi permasalahan, seolah-olah kita menyembah patung pula. Itu yang masalah dia. Jadi kami ada macam tidak setuju lah kalau cakap orang kenal dengan Yesus dan kemudian disalib tu gambar, dibayangkan gambar Yesus, rambut dengan minyak pedal. Dia orang tak kenal Yesus. Siapa Yesus sebenarnya? Iya, sama. Manusia di dalam dunia yang kenal Yesus. Ada manusia dalam dunia. Orang Kristen sendiri tak kenal Yesus. Siapa Yesus sebenarnya? Kami, Tuhan kami kan tak nampak. Kami tetap sama Tuhan kami. Kami tak nampak Tuhan kami sebenarnya. Okey. Kami ada bersama-sama kami. Itu saja yang aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cik. Tak apa Pak Cik ya, itu pendapat, itu opini. Selagi opini kita memang opini yang ada dasarnya, itu tidak masalah. Oke, tetapi kita juga harus mendengarkan pendapat mereka nih. Ini salah satu kawan kita nih Kristen, nama dia Holong. Namanya Holong Natulus. Dia Kristen tapi dia tidak menyembah Yesus dan itu hak dia. Apapun agamanya, selagi yang dia ucapkan, yang disampaikan itu adalah sesuatu yang jelas literasinya, kita tidak boleh serang begitu saja. Karena kalau di Indonesia ini apalagi ya, Kristen dan Katolik itu diizinkan menjadi agama gitu. Seperti itu. Kita tuh tidak sedang mendebat keyakinan mereka, kita mendebat alasan mereka meyakini, sumber keyakinan mereka. Itu berhak kita debat itu, karena mereka harus berani mempertanggungjawabkan iman mereka. Kecuali mereka tidak berani bicara di ruang publik, biarkanlah, lakum dinukum waliyadin. Oke Pak Cik, itu aja mungkin. Kita lanjut dengan Bang Holong nih ngobrol-ngobrolnya ya. Terima kasih Pak Cik ya. Sehat selalu Pak Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Holong, ngobrol sama Ustadz Arif sama Bang Teguh nih. Saya ada sedikit pekerjaan nih, mungkin nanti saya timpali kalau memang perlu ditimpali. Yang oten silakan naik ke atas. Yang mau membantah argumen saya bahwa oten itu penyesat, silakan. Jadi ya sama seperti kata Pak Cik tadi. Dia itu bingung kenapa ada gambar Yesus ya. Sama dengan saya. Dan saya pun sudah mempertanyakan kepada beberapa pendeta, mereka tidak bisa jawab. Itu Yesus benar apa enggak? Lah, pertanyaannya, kenapa para pendeta sekolah tinggi sampai ada yang STH segala macam itu kan,
Cuman mereka menyembah itu foto, namun mereka tidak bisa memastikan itu Yesus atau tidak. Lalu disembah. Mereka itu yang jelasnya udah melanggar aturan yang diajarkan Yesus, jangan menyembah yang berhala. Itu. Betul Bang. Karena gini kan, di gereja-gereja awal di abad-abad pertama sampai abad ketiga itu gambar Yesus itu belum ada. Iya. Masuk abad ke enggak, ini nih sejarahnya kan. Masuk abad keempat di Roma barulah digambarkan wajah Yesus tuh ya berjanggut lah, kayak orang-orang dewa-dewa Romawi. Nah, di abad kelima sampai ke abad keenam itu barulah dibuat gambar wajahnya yang lebih jelas lah, seperti yang kita lihat sekarang nih, ya kan. Nah, terakhir itu yang digambarkan kayak yang lebih spesifik, lebih lukisan itu berawal dari lukisannya Leonardo da Vinci itu. Itulah yang sekarang itu tersebar. Padahal itu imajinasi manusia aja. Bukan berarti Yesus itu yang seperti itu, bukan, imajinasi aja itu. Itu sejarahnya itu. Iya. Bahkan di abad pertengahan itu udah dinormalisasi, distandarisasi lah, bukan normal, distandarisasi wajah Yesus itu nggak digambarkan lagi, cuma digambarkan bentuk aja pakai jubah, cuman wajahnya itu ditutup dengan seperti kayak cahaya gitu. Itu di abad pertengahan itu udah sempat ditutup. Cuman karena timbulnya gambar dari Leonardo da Vinci itu, maka itu menjadi penyebaran lagi. Itu sejarahnya. Oh, ini aku parkun dulu ya, mau sholat ya. Iya. Sholat. Ini loh yang cewek tadi yang masuk di koma, si pastor tadi. Ini keciduk dia di rumahnya ada tanda salib tuh. Emang penipu mereka ini. Tuh, ada salib tuh di rumahnya tuh. Dia di ruangan yang ada salibnya tuh. Ntar. Tuh. Waduh, keciduk kau betina. Nih, aku foto dulu nih. Tunggu. Di menit 1956. Ada salib dari Protestan ini, bukan Katolik, karena salibnya nggak ada orang di atasnya. Cip, ini dia. Oh, wah, ketahuan ini Oten lah. Bentar. Nih. Nih kalian tengok nih. Aku nggak tahu ya dia di rumah Oten kah, atau setidaknya dia bukan dicurigai keislamannya nih. Nih teman-teman. Nih di belakangnya ya, di rumahnya ya. Ini ya, kalian lihat di menit 1956. Ya. Lihat di akun saya Rifa MOI barusan nih dia nih. Ini ada di ruangan yang ada salibnya nih. Emang perilakunya memang. Ya, kita up ini ya. Itu siapa nih? Tadi betina yang ada di komalnya si Metetes tadi yang aku ngaku Islam. Dia ngedebat aku. Siapa namanya? Tahu aku, namanya nama palsu, ntar aku screenshot dulu. Lah, kalau ngapain ngaku Islam kalau dia Kristen, ya Kristen lah. Dia mau debat saya, kan kalau mendebat saya itu seolah Islam itu saya aja Islam menyalahkan kamu loh, gitu kan. Banyak itu, akunnya namanya Tinkerbell, nanti ku cari itu. Membohong itu perempuan. Nggak boleh gitu ya. Contoh aku nih Kristen, ya udah kalau menurut aku itu nggak benar ya saya kata nggak benar. Iya, dan aku masih curiga perempuan ini berada di mana gitu, karena kalau kulihat dia berada di sebuah rumah yang dia ini ada di tempat yang tunggu. Contoh kan tadi malam aku masuk ke rumah Bang Arif, mereka bilang aku Kristen, saya tunjukin semua data saya. Tunggu ya, ini dia di kamar. Kamarnya kayak asrama. Tuh. Kamarnya kayak asrama. Oh iya, ada tanda salibnya. Wow, tipu ini orang ini. Waduh, ini dia ke asrama guys. Dan di asrama itu ada beberapa tanda salib tuh. Ntar aku rekam ini. Biarawati kayaknya nggak tahu deh. Mungkin kayaknya dia ngambil ilmu di kayak asrama. Bentar ya. Untung aku rekam semua ini. Waduh, keciduk guys, pembohong ini memang serigala berbulu domba ini orang-orang ini. Nanti saya up di TikTok teman-teman ya.
Nama akunnya Tinkerbell guys. Coba teman-teman share ke dia, suruh dia naik ke sini, ke gap dia ini. Nih dia ada di dalam sebuah kamar yang ada tingkatan-tingkatan tempat tidur yang berderet banyak-banyak. Kemudian dia keluar. Nah ada tanda salib di pintu kamarnya. Ada tanda salib di pintu kamarnya, satu. Kemudian di dinding rumahnya, satu lagi tuh. Gedung yang dia ini nggak tahu rumah atau kantor atau sekolah atau apa, kita nggak tahu nih. Nih ya. Nah, maaf Hati-hati. ya. Kalau ada Ah yang ini nih, tuh ketahuan tuh. nggak bisa ngikutin saya. Nah, maaf, saya privat. Siapa bang? Nggak ada yang gua nggak bisa diikutin gitu. Oh itu, nih aku tunjuk, aku simpan dulu nih, bongkar penipu ini ya. Kita nggak tahu ya, apakah dia ini tinggal di rumah orang Kristen atau dia belajar di tempat orang Kristen, kita nggak tahu. Aku tetap nggak mau menuduh akidahnya ya, karena pantang bagiku menuduh akidah kalau tidak ke gap secara langsung ya. Cuman memang dia berada di tempat yang ada salib-salibnya, dan ini mencurigakan teman-teman. Kecurigaan kita tentu, tapi aku nggak mau bilang-bilang langsung begitu, aku nggak mau. Ya, ini kalian perhatikan ya, kita lihat ya. Ya, kita lihat nih. Nih ya, lihat nih ya. Nih ya. Nih ya. Kita balik lagi ke sini. Dia naik, ntar. Nah, dia membantahku ya. Dia membantahku kan. Wah, ketahuan nih memang si jantan ini ya, si ular beludak ini bikin tema tapi nggak mampu mempertanggungjawabkan. Dikasihnya lah bininya ini sama aku. Ya, si ular betina ini. Nah, kalian lihat, perhatikan baik-baik ya. Nah, nih ya, perhatikan ya. Perhatikan ya. Nih, kita besarkan ini ya. Gimana cara besarkan ini? Kak Ina, ketahuan Kak betina itu Kristen Kak kayaknya Kak. Soalnya nih tengok ya, salibnya ada dua. Nanti kita lihat nih. Pertama kan kayak dia keluar dari tuh satu, nanti belum, bukan ini. Ntar ya. Ada nih satu, satu ya. Saya stop nih. Yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah ntar mana nih? Mana tuh? Tuh. Mundur lagi ya, 1956. 1956 kita mundur lagi. Ini ya, 1 2 3 kita lihat nih. Ah, tuh, aduh, lari lagi nih, lihat. Udah ke gap ya Kak ya. Nih. Ntar ya. Di atas pintu Kak, 2 kali Kak di atas pintunya Kak. Emang penipu ini. Ada 2 salib, pertama di pintu kamarnya, dia keluar dari kamar ada salib. Ya perlu kita curigai nih. Ah tuh, aduh lari lagi. Kalian lihat nggak? Jelas nggak? Lihat ya, nampak banget kan? Ya. Tunggu, kita mundurkan dulu. Aku mau nangkap layarnya biar kena screenshot gitu loh. Iya. Ah, dia akan ada kamar kayak kamar kan? Kamar bertingkat-tingkat tempat tidurnya kan? Nah, nih nih. Tuh tanda jamnya juga tanda salib. Tunggu. Tanda jamnya pun juga tanda salib, Kak. Lihat Kak, tanda jamnya tanda salib, Kak. Bentar ya, kita lihat nih ya. Lihat di tanda jamnya itu tanda salib juga. Kayaknya tanda salib tadi ada 3 tanda salib kulihat tuh. Penipu betina ini. Makanya mukanya ditutup ini. Ular beludak rupanya. Malu ngaku Kristen. Iya, mana ada orang pakai cadar kayak gini. Muka-muka oten ini emang nih. Kita lihat ya, 3 kali loh. Aku screenshot, tunggu dulu, aku screenshot. Nah, ini kan Kak, dia kayak di dalam sebuah kamar nih, kayak asrama nih, nggak tahu lah entah kamar dia entah asrama, kita nggak tahu. Tuh, aduh jamnya lagi nggak kelihatan barusan. Pertama tuh Kak, ini simbol salib nih Kak. Nih Kak, nanti kalau aku jelaskan ini simbol salib nih. Ini 1 ya, ini 1 simbol salibnya. Tadi jelas banget karena ini ke ini kan. Yang kedua lagi. Yang kedua di ini.
Penipu ini betina ini. Tuh, aduh. Aduh, selalu aja di 5756. Aku di 56, di 1956. Ah, nih. Nah, tuh. Mundur lagi sedikit lagi ya. Mundur lagi sedikit lagi biar pas. Udah jelas ya. Nanti aku coba carikan screenshotnya teman-teman biar pas ya. Nah itu kenapa teman-teman, jangan percaya sama orang-orang yang ngaku Islam. Jangan percaya, karena banyak orang-orang yang ngaku agama Islam ingin menjatuhkan Islam dari dalam dengan cara menyamar yang namanya serigala berbulu domba. Ada 3 salib yang bisa aku screenshot teman-teman ya. Ini bukti kalau nama akunnya Tinkerbell teman-teman. Nama akunnya aja Tinkerbell ya. Nanti saya tag, tolong teman-teman di screenshot itu tadi. Kita up terus. Kenapa? Bahaya lo ular betina kayak gitu loh. Ya bahaya. Bahaya orang-orang ngaku Islam tapi dia padahal Kristen ya. Perlu dicurigai teman-teman. Di screenshot dan ditunjukkan kalau dia adalah oten. Nama akunnya adalah Tinkerbell. Ini pembohong ini ya. Dan mereka itu memang terbiasa begitu teman-teman. Ya, terbiasa seperti itu. Serigala berbulu domba. Kalau orang nggak berani jujur, yaitu unsur penipuan lah yang dia bawa. Tar nih. Kan? Tuh, jam dinding yang ada di kamarnya ketika dia keluar dari kamar itu logonya salib. Memang pembohong ini. Netizen aku jeli banget ya, aku nggak tahu itu loh. Netizen kak yang di YouTube yang bilang kak, netizen di YouTube bilang bahwa itu logonya salib Uni katanya, ada salib Protestan itu Uni katanya. Aku cek di menit ke 1956. Ah? Oh yang di TikTok ya, aku nggak ini karena aku mungkin menghadapi dia, jadi aku nggak peduli gitu, jadi aku nggak tahu. Ya, memang suka kali kalian tuh kalian malu ya ngaku-ngaku Kristen ya. Menghadapi aku aja malu kalau jadi Kristen loh. Sudah senajis itu kalian mengakui agama kalian. Enggak, aku nggak malu. Kalau abang enggak. Ah, nih aneh mantap ini baru sempurna ini. Ah, bang, tengok bang. Ah, ini baru sempurna bang. Ah, itu. Kalau penyesat ini memang harus serigala berbulu domba dia. Tuh, nih, ini screenshot dulu. Saya screenshot dulu ya. Kita buktikan kalau dia penipu. Ah, ngaku-ngaku Islam kau betina. Ah, lalu tadi hostnya kan pastor katanya. Hah, hostnya aku pastor bang. Ah, itu benar pastor apa enggak? Cara dia ngomong enggak seperti enggak pastor. Gak ada lah cengengesan kayak gitu. Entah kayak apa itu. Ya aja katanya. Cengengesan aja. Nggak tahu kita ortodok atau enggak, kita nggak menuduh-nuduh nanti. Yang jelas itu ada hal yang perlu dicurigai. Perempuan ini diduga bukan Islam karena dia berada di tempat yang ada, bisa jadi mungkin dia sudah mu'alaf tapi belum yakin dengan Islamnya, kita nggak tahu itu ya. Tetapi bisa jadi dia bukan juga Islam karena dia berbohong. Itu bisa terjadi teman-teman. Aduh, memanglah. Kalau ngomong itu yang benar-benar aja lah teman-teman. Iya. Apa yang tertulis di kitab itulah yang kita sampaikan. Iya. Biar aku up dulu ke TikTok. Teman-teman kalau butuh videonya di up lagi di TikTok ya. Saya harus up ini karena ini harus kita tunjukkan loh ke orang-orang loh. Jangan salah, soalnya Tinkerbell pun ada teman satu apa juga loh, nanti salah pula. Ada 2 akun sih yang dicurigai di sini nih, yang sosokan mereka bikin debat-debat kan, tapi ternyata Ya, ternyata bukan gini, debat-debat. Teman saya ada Tinkerbell juga orang Kalimantan, memang dia itu asli Muslim. Iya, kegap dia ketahuan. Tapi orangnya enggak itu juga tadi. Iya. Ini aku tunjukkan dulu ya. Nama akunnya Tinkerbell. Kita bongkar nih. Menyamar itu seolah-olah gini loh, mungkin mereka tuh nggak berani melawan Islam beneran, dibuatlah adegan-adegan. Makanya aku selalu minta buka cam mereka itu. Iya, buka cadar kan nggak berani dia. Cadar itu bukan wajib loh.
Kalau dalam keadaan seperti ini malah aku kalau bisa nggak bercadar biar tahu orang apa yang kau omongkan ini bener atau enggak. Kota amal aja dicolong. Nanti ku buka aib agamamu nangis. Rifa dapat laki-laki 72 orang. Tuh kau yang mau dapat laki-laki 72 orang. Ini Pak Dani nih. Si Tinkerbell ini sering di Komal Hawariun ya? Iya. Coba aku tanya dulu si Gregorius. Greg dulu. Hawariun. Telepon dulu si Greg. Aku cari sampai dapat. Biar nggak ada kalian yang di ini kan. Oh, di koma si Fanan. Rombongan-rombongan si ahla tuh. Campur-campur oteng. Hei. Oh, ada. Oh, Greg buka Komal. Oh, Greg buka Komal. Bukannya Bang Zuma di roomnya si J. Dek, Assalamualaikum, Dek. Buka Komal ya, Dek? Iya, halo, Assalamualaikum. Buka Komal ya. Sorry. Oh, ini mau tanya. Ada nggak nomor si Hawariun? Enggak punya nih. Oh, yaudah. Yaudah ya, Dek ya. Assalamualaikum. Ya. Wah. Apa nama akunnya Tinkerbell? Coba kita lihat dulu ya. Tinkerbell. Nama akunnya Tinkerbell. Tinkerbell 063. Tinkerbell. Emang penipu ini. Tinkerbell. Apa DM kayak gini? Siapa bang? Nah tengok ya. Ini orangnya nih. Teman-teman ini akunnya guys. Ini akunnya ya. Ini akunnya nih. Ini akunnya nih. Ini akunnya nih. Ya. Kenapa bang Olong? Ada yang DM apa bang? Abang dibilang penyesat. Enggak, maksudnya gini, semakin katanya saya sering masuk debat apa nih, diskusi agama ini nanti Makin sesat abang katanya. memperburuk agama sendiri katanya. Oh, pantesan betina ini tuh jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Pantas lah bro. Tengoklah ini ya. Perempuan yang jual selangkangan sama jantan Kristen. Ternyata benar aku telah jatuh cinta pada dirinya seorang pria Kristen yang baik hati penuh kesetiaan padaku. Betina. Pantas lah kau. Mak. Ternyata gara-gara burung rupanya. Mengkhianati aku. Itu parah itu bunda. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.